Pedang terjebak. Bunuh dia. Bos, kita disergap. Berlindung. Bos, ayo kita mundur dulu. Tidak, kita harus menyelamatkan Sandra. Lindungi aku. Wiratama, urus penembak jitu musuh. Siap. Pedang. Mampus kau. Siapapun yang mengusik naga-naga akan mati. Bagaimana dengan korban? Selamatkan Sandra dulu. Bagas! Bagas, kau tidak boleh mati. Jika kau berani mati, aku akan melucuti seragam militermu. Bos besar, aku tidak akan bertahan. Aku ingin memintamu mengabulkan satu permintaanku. Katakan, aku rela mati menggantikanmu sekarang. Aku punya seorang kekasih masa kecil. Aku pernah berjanji padanya. Suatu hari nanti pasti akan menikahinya. Tapi sekarang aku sepertinya akan mengingkari janji. Bagas, 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 Bagas. Bos besar, informasi operasi ini bocor. Dari penyelidikan kami menemukan bahwa semua petunjuk mengarah ke kota Nirwana. Kota Nirwana? Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke kota Nirwana. Aku tidak bisa membiarkan Bagas dan saudara-saudaraku mati sia-sia. Bos besar, malam ini di daftar pembunuhan bayaran namamu sudah muncul. Jadi jika kau pergi ke kota Nirwana, mungkin akan ada bahaya. Bahaya sebesar apapun tidak akan bisa menghentikanku untuk membalas dendam demi saudara-saudaraku. Kau juga pergi ke kota Nirwana untuk menyelidiki secara diam-diam. Jika ada berita apapun, segera beritahu aku. Siap, laksanakan. Halo. Bos gelap, Anda lihat sendiri, begitu banyak anak-anak di sini. Jika Anda menghancurkan panti asuhan ini, mereka mau kemana? Jangan banyak bacot. Mereka mau kemana? Apa urusannya denganku? Gerombolan anak-anak berisik sialan ini, dengan kedudukan keluarga Raharja di kota Nirwana, menginginkan rumah bobrokmu ini, itu sudah berkah dari leluhurmu sampai meluap. Sadarlah. Tanda tangani kontrak ini. Tidak mau tanda tangan juga tidak masalah, nanti aku akan panggil bulldozer untuk meratakan rumah bobrokmu itu. Jangan dihancurkan. Kumohon, jangan dihancurkan. Aku paling benci keributan. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu. Jangan macam-macam. Hentikan. Begitu banyak orang menindas. Seorang lansia dan sekelompok anak-anak, apa kalian tidak punya malu? Kulihat tingkahmu ini, kalau bukan pemulung, pasti pengemis bau. Kenapa kau ikut campur urusanku? Sepertinya kau ingin mati. Urusan ini, hari ini, aku akan tetap ikut campur. Apa hakmu ikut campur? Jujur saja padamu, aku bisa membunuhmu semudah membunuh seekor semut kecil. Direktur, Anda bawa anak-anak pergi dulu. Baik, anak-anak, Akan kulihat siapa yang berani pergi. cepat pergi. Kau berani menyentuhku dengan tangan kotormu. Sepertinya kau ingin mati. Kau sudah tamat. Kau tunggu saja aku. Cepat pergi. Kau tunggu saja aku. Direktur, apa yang Anda lakukan? Anak muda, sebaiknya kau cepat pergi. Kau baru saja memukul orang keluarga Raharja. Mereka tidak akan tinggal diam. Keluarga Raharja. Keluarga Raharja di kota Nirwana adalah salah satu yang terkemuka keluarga bangsawan. Kita rakyat jelata ini tidak akan bisa melawan mereka. Direktur, jangan khawatir, aku sama sekali tidak menganggap keluarga Raharja penting. Aku punya cara untuk menghentikan mereka, menghancurkan panti asuhan ini. Anak muda, jangan sok kuat lagi, cepatlah pergi. Direktur, Anda akan tahu sebentar lagi. Akan kulihat siapa yang punya nyali besar, berani memukul orangku.
Selesai, semuanya. Bos, itu dia. Dia yang memukulku. Lihat benjolan besar ini. Dasar pecundang, kau digertak orang norak. Memalukan sekali, enyah kau. Kukira dia orang penting, ternyata cuma orang norak dekil. Tuan Mudara Harja, lihat dia, dekil dan bau. Ternyata dia pengemis bau, mengemis sampai ke panti asuhan. Pengemis, bau, kau lebih berguna daripada anjingku. Bagaimana kalau kau ikut aku ini? Aku ini akan memberimu makanan anjing. Pengemis bau, cepat berterima kasih pada Tuan Mudara Harja. Jangan tidak tahu diri. Kalau tidak, akan kucincang dan kuberikan pada anjing. Hanya dengan kalian para klastri ini, kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan sampai nanti kalian tidak tahu bagaimana kalian mati. Kau makan kotoran anjing apa? Sampai bicara besar begitu? Kalau begitu, maka aku akan panggil orang, seret dia keluar, dan berikan pada anjing. Jangan main tangan. Jangan main tangan. Kumohon padamu, Indah Wijaya. Kumohon bicaralah yang baik. Kau juga anak yang dibesarkan panti asuhan kami. Kau tidak bisa hanya melihat saja anak-anak yang senasib denganmu ini menjadi tunawisma, kan? Indah Wijaya. Apakah kamu Indah Wijaya? Dasar norak, apa hakmu memanggil namaku? Direktur, bukan aku tak bantu, tapi panti asuhan ini sudah bobrok. Tuan Mudara Harja, kami incar tanah ini, itu keberuntunganmu. Kamu bisa dapat banyak uang. Kalau cerdas, cepat, tanda tangan. Kalau Tuan Mudara Harja kami tak senang, nanti tetap digusur, kamu tak dapat sepeser pun. Bagas, kamu tidak menyangka, kan? Gadis yang selalu kau pikirkan ternyata sejahat ini. Indah, apa kamu masih ingat gelang ini? Kak Bagas, kamu Kak Bagas. Bos besar, aku punya gadis teman masa kecil, namanya Indah Wijaya. Kalung ini, dulu dia yang memberikannya padaku. Kami sudah 13 tahun tak bertemu. Aku sudah berjanji padanya, suatu hari nanti, aku pasti akan menikahinya. Tapi sekarang aku mungkin harus mengingkari janji. Kamu harus menemukannya, lindungi dia untukku. Semoga dia bisa melupakanku dan menemukan kebahagiaannya. Tidak, aku ini. Ini yang kuberikan padamu waktu kecil. Itu ide yang bagus. Aku gunakan identitas Bagas untuk menyembunyikan identitasku sebagai dewa perang pedang. Ya, aku Kak Bagas. Kak Bagas apa? Aku ini masih di sini, kamu di depanku menggoda pria lain. Lepaskan Tuan Mudara Harja. Pengemis bau? Bukankah kamu sudah mati saat jadi tentara? Kenapa sekarang kembali? Apa kamu tidak ingin aku kembali? Apa kamu lupa janji kita dulu di panti asuhan? Kamu lebih baik mati saja. Lebih baik kau mati saja. Aku takkan pernah berhubungan dengan pengemis bau. Ini 10.000 rupiah, ambil uangnya dan cepat pergi. Dasar bedebah, kau pakai uangku untuk bajingan ini. Semua uangmu, itu aku yang memberikannya. Sejak kapan kau menyukai si hitam itu? Tuan Mudara Harja, Tuan Mudara Harja, jangan salah paham. Mana mungkin aku tertarik pada rendahan sepertinya? Itu karena dia tumbuh besar bersama kami. Di panti asuhan saat kecil, aku hanya kasihan padanya, makanya aku memberinya uang. Dia rendahan. Kau pelacur. Kalian berdua memang cocok sekali. Dasar mulut busuk. Kaulah yang anjing. Tuan Mudara Harja, jangan hiraukan dia. Ada urusan penting yang harus diselesaikan. Nanti aku akan memberimu pelajaran. Aku tak punya waktu untuk omong kosong dengan kalian. Suruh dia tanda tangan, kalau tidak jangan. Salahkan aku jika aku kejam. Kemari, cincang dia dan berikan pada anjing. Hentikan. Panti asuhan ini sudah jadi milikku. Kau tak punya hak untuk merobohkannya? Tidak mungkin. Ini kubeli dengan 100 juta rupiah. 100 juta? 100 juta? Di depanku? Sebaiknya kau jujur. Kalau tidak, aku akan mendidikmu atas nama ayahmu. Aku baru saja menghabiskan 1 miliar untuk membeli tanah ini. Sedangkan 100 juta milikmu itu hangus. Aku tidak percaya. Tunjukkan kontraknya. Wajah Arya Santoso ini adalah kontraknya. Si Santoso, kau selalu melawan keluarga Raharja kami. Kau akan mati mengenaskan. Ardi Raharja, jangan kira keluarga Raharjamu berkembang pesat beberapa tahun ini, lalu kau bisa berbuat sesukamu dan berani sombong begitu. Kau harus tahu, aku adalah orang terkaya di kota Nirwana. Keluarga Santosoku adalah keluarga paling berkuasa di kota Nirwana. Sedangkan keluarga Raharjamu akan selamanya diinjak-injak oleh keluarga Santosoku. Takkan pernah bisa bangkit, kau bocah, jika melawanku. Kau takkan menang bahkan di kehidupan selanjutnya. Kau mengerti? Kau memang kejam. Masalah ini kita belum selesai. Ayo pergi. Hamba Arya Santoso menghadap Dewa Perang Pedang. Kau sudah lama pensiun, tak perlu sungkan. Mana bisa begitu? Kalau bukan karena Anda, nyawa saya ini sudah lama tiada. Yang lalu biarlah berlalu. Kau tahu kenapa aku datang kali ini? Tahu. Aku sudah puluhan tahun di kota Nirwana, meskipun belum pernah kudengar ada keluarga yang berhubungan dengan negara musuh, tapi kurasa keluarga Raharja yang paling terlibat. Ada bukti? Tidak ada. Meskipun keluarga Raharja terlihat menjalankan bisnis yang sah, tapi ayah dan anak keluarga Raharja itu sebenarnya licik. Demi keuntungan, mereka bisa melakukan apa saja, terutama beberapa tahun terakhir ini. Jika tidak ada dukungan, kekuatan misterius di belakang mereka, mustahil mereka bisa berkembang secepat ini. Sepertinya keluarga Raharja ini benar-benar bermasalah. Benar, Bapak Santoso? Begini, mulai sekarang panggil aku Bagas.
Aku berpakaian begini agar lebih mudah menyembunyikan diri karena orang-orang rendahan tidak akan ada yang peduli. Jadi aku bisa lebih baik menyembunyikan identitasku. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu secara diam-diam. Ngomong-ngomong, Bapak, aku punya satu permintaan lagi. Katakan, Besok adalah ulang tahun putriku. Aku sudah menyiapkan pesta ulang tahun di Perkebunan Badai. Aku ingin mengundang Anda untuk hadir. baik, aku akan datang. Terima kasih, Lingbu. Terima kasih, Bapak Bagas Wijoyo. Pelacur, Jalang, aku ini akan membunuhmu hari ini. Tuan Muda Raharja, aku mohon jangan pukul lagi. Aku salah, aku tak akan berani lagi. Dasar pelacur, kau adalah wanitaku. Semuanya yang kau miliki adalah dariku, kecuali aku setuju. Kalau tidak, bahkan jika aku membuangmu, tak seorang pun boleh menyentuh sehelai rambutmu. Tuan Muda Raharja, percayalah padaku. Aku sungguh tidak mengenal si Udik itu. Demi kamu, dia bahkan berani memukul aku ini. Tuan Muda Raharja, Bagas waktu kecil memang pengecut. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ya, aku dengar dia masuk tentara beberapa tahun lalu. Mungkin di militer dia belajar sedikit kemampuan amatiran. Tapi melihat penampilannya sudah jelas dia tidak sukses. Berpakaian seperti pemulung. Aku tidak peduli siapa dia, berani mengganggu wanitaku, dan berani memukul aku ini. Di kota Nirwana, aku akan membuatnya bahkan tidak punya tempat bernapas. Semuanya bersemangatlah. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nona. Semua yang datang adalah tamu terhormat. Kalian harus mengerahkan 12 bagian semangat. Layani tamu terhormat dengan baik. Mengerti? Ya. Halo, aku ingin bertanya, apakah ini pesta ulang tahun Nona Santoso? Kamu siapa? Aku adalah tamu yang diundang oleh bos kalian. Tamu? Kenapa aku melihatmu? Seperti pengemis bau? Pergi jauh-jauh? Aku akan memberitahumu sekali lagi, aku adalah tamu terhormat yang diundang oleh bos kalian. Apa kau pikir otakku ini penuh kotoran? Kau sok keren, bahkan tidak tahu cara mengganti pakaian. Orang macam apa yang dijamu? Bos kami, mereka kaya raya atau bangsawan. Bahkan jika bukan keluarga terpandang dari kota Nirwana, mereka pasti pejabat tinggi. Pengemis bau sepertimu berani menyamar sebagai tamu bos kami? Kurasa kau bosan hidup. Lihatlah dirimu, orang miskin sejati, masih saja sok-sokan. Kau berpakaian compang-camping, saja bisa jadi tamu terhormat. Aku ini pegang tongkat polisi, bukankah aku bisa langsung jadi dewa perang? Betul. Bisakah kalian mengerti? Aku diundang oleh bos kalian, Arya Santoso. Apa kau bosan hidup? Nama terhormat bos? Apa itu sesuatu yang bisa kau sebutkan? Pengawal? Usir dia? Hentikan. Berhenti. Kapten Subroto, apakah Anda mengenali saya? Bukankah ini Master Nugraha paling terkenal dari negara-naga kita? Coba lihat. Inilah tamu terhormat yang diundang, bos kami. Master Nugraha, saya pernah dengar orang ini, penipu tua, apa yang dia lakukan di sini? Lihatlah Master Nugraha, dia datang membawa hadiah. Ini baru etika dasar, bertamu. Saya juga tidak datang dengan tangan kosong. Hadiah yang saya bawa adalah gelang giok, indah unik dari negara-naga kita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu benar-benar membual. Gelangmu itu dari tumpukan sampah mana? Kau pungut gelang giok indah? Itu dari kaca, kan? Benar, kalau gelang kaca pecahmu itu bisa jadi gelang giok indah, maka tongkat listrikku ini adalah golok pembunuh naga. Itu paling-paling hanya tongkat anjing. Orang, usir pengganggu ini keluar. Tunggu, Kapten Subroto. Seperti kata pepatah, berilah ampun jika bisa. Demi saya, biarkan dia pergi. Master Nugraha, Anda tidak tahu? Pengemis bau ini berani menyamar sebagai tamu terhormat dan ingin menumpang makan. Dia juga orang yang patut dikasihani. Biarkan saja dia pergi. Karena Master Nugraha sudah bicara, permintaan ini harus dipenuhi. Dengar tidak? Master Nugraha sudah memohon untukmu. Cepat berlutut di hadapan Master Nugraha. Kalau tidak, kau akan mati di sini. Menurutku, kau tidak hanya tuli, tapi juga buta. Master Nugraha yang kau sebut itu adalah penipu tua paling terkenal di negara naga. Kau malah menganggapnya tamu penting. Lihat saja bagaimana kau akan menyelesaikannya nanti. Siapa yang kau sebut pembohong? Aku ini Master Feng Shui, paling terkenal di negara naga, menguasai astronomi, geografi, tahu masa lalu dan masa depan. Siapa yang tidak tahu? Beraninya engkau memfitnahku. Kapten Subroto, saya tarik kembali kata-kata saya yang memohon untuknya tadi. Beri dia pelajaran yang pantas. Si pengemis bau yang tidak tahu diri ini. Baiklah, Master Nugraha. Aku sudah lama ingin menghajar anak ini. Orang-orang hajar dia. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Nona Sulung, si pengemis bau ini datang mengacau di pestamu. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Dia hanya berpakaian agak usang, tapi terlihat baik. Bagaimana bisa kau memanggilnya pengemis? Anda masih terlalu polos. Orang miskin seperti mereka sangat menyebalkan, berpura-pura ramah hanya untuk menyusup ke pesta, makan sisa makanan, dan mencuri. QR, apa yang selalu kuajarkan padamu? Jangan jadi orang yang memandang rendah orang lain. Tamu adalah raja, biarkan dia masuk. Nona Sulung, mereka tidak boleh masuk. Di dalam ada tamu-tamu terhormat seperti Master Nugraha. Nona Sulung, kau memang cantik alami, memukau semua orang. Ini adalah hadiah yang saya pilih dengan cermat. Mohon diterima. Kau. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya ada mutiara bercahaya laut selatan. Berikan padaku. Bapak ini, saya dengan baik hati mengizinkanmu di pesta ulang tahunku. Kenapa kau malah merebut hadiahku? Bukankah itu keterlaluan? Nona Sulung, minggir. Aku akan menghajarnya. Serang. Ada apa di dalamnya? Lepaskan dia. Ini ketua geng Laksmana, tamu paling terhormatku. Lepaskan dia. Aku tahu. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi jika kau berani membuat masalah lagi, bahkan jika aku harus mengerahkan semua yang kami miliki, aku tidak akan membiarkanmu lolos.
Sebagai seorang praktisi bela diri, kau tidak bisa mendengar kalau ada bom di dalamnya. Ini hanya sebuah kotak hadiah biasa, mana mungkin ada bom. Benar, ini hanya kotak biasa. Apa maksudmu menuduhku? Ada bom atau tidak? Buka saja dan lihat, bukankah begitu? Lihat di dalamnya hanya ada mutiara bercahaya. Bapak, kau sudah berkali-kali merusak pesta ulang tahunku. Aku sudah berbaik hati membiarkanmu tinggal. Sekarang aku menyarankanmu mengembalikan kotak hadiah ini, lalu segera pergi dari sini. Kalau tidak, keluarga Santoso tidak akan membiarkanmu lolos. Putri, Ayah, Bapak Santoso, kau datang tepat waktu. Anak ini menuduhku, katanya aku menaruh bom di dalam kotak. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf padaku. Master Nugraha ini, bagaimanapun juga, adalah ahli Feng Shui terkenal di negara naga. Bagaimana bisa kau, bocah tak berguna ini, menuduhku begitu saja? Aku minta maaf padamu, apa kau pantas menerimanya? Mari kita bertaruh. Jika tidak ada bom, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Tapi jika ada bom bagaimana? Jika ada bom, aku akan memenggal kepalaku dan kau bisa menjadikannya bangku. Bapak, hati-hati sekali. Berhenti. Katakan, siapa yang menyuruhmu membawa bom ini? Aku tidak tahu, aku hanya pesuruh. Siapa yang menyuruhmu mengirim mutiara bercahaya ini? Orang itu memakai topeng, memberiku banyak uang, dan menyuruhku mengantarkan kotak ini ke Bapak Santoso saja. Selebihnya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketua geng Laksmana, tolong selidiki masalah ini sampai tuntas. Baik. Bangun. Mengerti? Mengerti? Sepertinya masalah hari ini ditujukan padamu. Apa kau punya musuh di kota Nirwana? Musuh sih tidak ada, tapi keluarga Santoso beberapa tahun terakhir ini berkembang pesat di kota Nirwana. Jadi ada beberapa orang yang iri, itu benar. Seperti keluarga Raharja yang kau sebutkan. Betul? Keluarga Raharja paling dicurigai. Ngomong-ngomong soal keluarga Raharja, ada satu hal lagi yang perlu kau bantu atur. Silakan, Bapak. Salah satu saudaraku, Bagas, mengorbankan diri dengan melindungiku dari peluru dalam sebuah misi. Teman masa kecilnya, Indah Wijaya, bekerja di keluarga Raharja. Aku sudah berjanji padanya untuk melindungi Indah Wijaya. Itu mudah saja. Aku bisa mengatur beberapa pengawal untuk melindunginya secara diam-diam. Tidak perlu. Karena ada petunjuk di keluarga Raharja, dan aku bisa sekalian melindungi Indah Wijaya, aku akan bekerja di grup keluarga Raharja saja. Tidak masalah. Bapak ingin posisi tinggi di departemen mana di keluarga Raharja? Dengan posisiku di kota Nirwana, tidak ada yang berani menolak jika aku ingin menempatkan seseorang di keluarga Raharja. Terlalu mencolok. Kau lupa? Namaku masih ada di daftar pemburu bayaran. Aku perlu menyembunyikan identitasku. Begini saja, aku akan menjadi satpam di grup keluarga Raharja. Apa? Karena menjadi satpam, setiap orang yang keluar masuk bisa terlihat. Jadi, jadilah satpam. Anda adalah dewa perang pedang naga-naga kami. Keluarga Raharja, apa haknya menyuruh Anda menjadi seorang satpam kecil? Bukankah itu terlalu merendahkan Anda? Sudah diputuskan. Anda lanjutkan penyelidikan. Beritahu saya kapan saja ada berita. Siap. Bapak, sudah larut. Kamar tamu sudah disiapkan untuk Anda. Istirahatlah lebih awal. Anda di sini. Saya baru saja ingin mencari Anda. Ada apa mencari saya? Anda sangat hebat hari ini. Sendirian, mengalahkan begitu banyak orang, dan bahkan bisa menjinakkan bom dengan tangan kosong. Sungguh luar biasa. Saya hanya pernah bertugas di militer beberapa tahun, tidak ada yang istimewa. Hari ini ulang tahun saya. Jika bukan karena Anda, pesta ulang tahun saya akan hancur lebur. Anda adalah penyelamat kami. Sudah larut. Bapak juga lelah. Biarkan Bapak istirahat lebih awal. Baiklah kalau begitu. Selamat malam. Baik. Ayah, siapa dia? Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Tapi Putri, ayah beritahu kamu, Bapak Bagas Wijoyo ini bukan orang biasa. Oh ya, tadi kalian sedang membicarakan apa? Bapak Bagas Wijoyo akan bekerja di grup Raharja Kencana. Ayah akan mengaturnya. Saya juga ingin pergi. Kalau begitu, saya akan menyapa Presiden grup Raharja Kencana. Anda juga pergi? Bapak Permata, apakah Anda punya waktu setelah bekerja hari ini? Saya ingin mengajak Anda makan. Tidak ada waktu. Saya adalah teman Tuan Muda Raharja. Bos, ini adalah data karyawan baru yang masuk hari ini. Tidak peduli seberapa profesional Anda, itu tidak sebanding dengan saya yang berbicara baik tentang Anda di depan Tuan Muda Raharja. Halo, saya datang untuk melamar pekerjaan, ini data saya. Dari mana datangnya pengemis bau? Grup Raharja Kencana, bukan perusahaan amal, tidak menerima sembarang orang. Pergi dari sini. Arya Santoso tidak memberitahu kalian? Apa? Arya Santoso? Arya Santoso. Siapa kamu? Nama saya Bagas, saya datang untuk melamar sebagai satpam. Hanya orang biasa, ini data diri saya. Bangsat, melamar sebagai satpam. Untuk apa kau kemari? Apa sampah sepertimu bisa masuk sini? Tolong bersikaplah lebih hormat. Bangsat, apa yang pantas dihormati darimu? Bapak Santoso ini bos besar, nomor 1 di kota Nirwana. Bahkan aku ini tidak bisa mendekatinya. Hei, orang sepertimu, coba berkaca sedikit. Melamar sebagai satpam kecil, masih berani bilang direkomendasikan Bapak Santoso? Cepat keluar, atau aku akan patahkan kakimu. Kau memang tidak bisa mendekatinya, tapi aku dan Bapak Santoso memang teman baik. Jika kau kenal dekat dengan Bapak Santoso, aku ini akan berlutut dan menjilat sepatumu sampai bersih. Jangan menjilat lagi, mulutmu bau. Aku ingin bertanya, di mana aku bisa mengurus pendaftaran kerja? Jangan izinkan dia mendaftar. Seorang pengemis, berani-beraninya menyindirku, aku beritahu kau. Aku ini sudah melihat lebih banyak orang daripada makanan yang kau makan. Orang sepertimu, aku ini bisa langsung tahu siapa dirimu. Masih berani bilang kau kenal dekat dengan Bapak Santoso. Kenapa tidak sekalian bilang kau tetangga Kaisar Giok?
Aku sarankan, kau jangan membuatku marah, itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Sampah sepertimu, berani-beraninya mengancamku ini. Aku beritahu kau, orang sepertimu ini bisa kubunuh dalam hitungan detik. Aku bertanya sekali lagi, aku datang ke sini untuk wawancara satpam, Bapak Santoso yang merekomendasikanku. Di mana aku bisa mengurus pendaftaran kerja? Urus nenekmu saja. Jika kau kenal dekat dengan Bapak Santoso, saat aku keluar, kepalaku akan terjepit pintu. Saat aku ke toilet, aku akan jatuh ke lubang kotoran. Saat aku di jalan, aku akan ditabrak mobil sampai mati. Dasar bodoh. Bisakah kau tidak bicara seperti itu tentang dirimu sendiri? Bangsat, kau cari mati. Tunggu. Bagas, aku bertanya padamu karena kau sangat akrab dengan Bapak Santoso. Lalu kenapa dia hanya membiarkanmu menjadi satpam kecil? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Baik, HR tidak boleh memproses pendaftarannya. Seorang penipu ingin menguasai sistem keamanan kita. Bukankah itu akan membahayakan perusahaan? Menurutku, membiarkan presiden direktur tak berotak sepertimu memimpin perusahaan justru akan jadi bahaya terbesar. Sebagai presiden direktur, aku masih berhak memutuskan nasib seorang satpam. Bapak Santoso memang memintaku mengurus seorang karyawan baru, tapi jelas bukan kamu. Dia memintaku mengurus putrinya, bukan kamu satpam ini. Apa jangan-jangan kamu putri Bapak Santoso? Chandra Permata, kan? Beginikah caramu membiarkan sampah perusahaan merundungku? Karyawan baru ini? Sayangnya, kamu bukan karyawanku. Kamu itu sampah yang bahkan untuk melamar satpam saja harus pakai orang dalam. Entah lewat jalur belakang mana, berani-beraninya mengaku aku sebagai putri Bapak Santoso. Dengan kemampuanku, bekerja sebagai satpam di perusahaan kalian, itu kehormatan bagi perusahaan kalian. Kamu sombong sekali. Jangan-jangan kamu benar-benar menganggap dirimu putri Bapak Santoso. Sini, 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 sini. Sini, biar aku periksa. Sini, sini, sini. Kamu tidak akan mati. Sekarang, apa aku sudah memenuhi syarat untuk bergabung atau masih perlu wawancara langsung? Aku belum menyetujui kamu bergabung, kamu tidak boleh pergi. Kak Bagas, kenapa kamu di sini? Kak Bagas. Bukankah namamu Bagas? Kalau begitu, aku akan memanggilmu Kak Bagas. Putri, dia itu tukang pukul, jauhi dia. Apaan sih? Ini Kak Bagasku. Dia teman baik ayahku. Apa? Dia benar teman ayahmu? Benar, ayahku kan sudah menelepon khusus, meminta kalian menjaganya baik-baik. Kenapa Ini- kalian tidak ada yang bicara? Maaf, aku salah paham padamu. Kenapa dia begitu tidak senang? Sudahlah Kak Chandra, tolong bantu aku urus prosedur masuk kerja dulu. Aku akan menemui Kak Bagas. Perusahaan ini mempekerjakan orang macam apa? Sial, kartu kerjaku juga dibuang? Bangsat. Mengambil sampah sampai ke bawah gedung perusahaanku? Apa kau benar-benar mengira ini lembaga amal milikku? Itu kau? Bagas, Kalian? Dunia ini memang sempit, ya? Bagas, kau benar-benar tidak tahu malu sampai mengikutiku ke sini. Meskipun kau mendaki 10.000 jenjang tangga, kau tidak akan pernah setara denganku. Cepat pergi, pergi sejauh mungkin dariku. Indah, siapa bilang aku datang mencarimu? Aku datang untuk bekerja. Bekerja? Kau tahu ini di mana? Ini perusahaanku. Mau kau diterima atau tidak? Aku yang memutuskan. Bagas, apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu karyawan grup Praharja Kencana itu lulusan universitas internasional ternama atau keturunan keluarga kaya? Kau saja apa? Kau jadi bodoh karena jadi tentara. Indah, bagaimana kau bicara begitu? Lihat dia mengejarmu sampai datang ke perusahaan kita untuk memungut sampah. Astaga, Tuan Mudara Harja, jangan bicara lagi. Aku mual setiap kali teringat pernah berteman dengannya saat kecil. Bagas di luar sana, jangan pernah bilang kau mengenalku. Aku malu. Ini kartu kerjaku. Apa telinga kalian tuli dan mata kalian juga buta? Siapa yang buta? Oh, satpam, kau benar-benar hebat. Cih, bukankah dia hanya seorang pengemis bau? Pengemis bau, kau bilang kau datang ke perusahaan kami untuk jadi anjing penjaga? Penjilat, menjilat sampai akhirnya jadi anjing penjaga ya? Bagas, kau benar-benar pria paling menjijikan dan pengecut yang pernah kulihat. Aku bisa jadi satpam di perusahaan kalian, itu sudah keberuntungan besar buat kalian. Sialan kau. Kau harus menghargainya. Dan kau, Indah Wijaya, jangan kegeeran setiap hari. Memangnya kau siapa? Orang sepertimu, gratis pun aku tak mau. Kau lepaskan Tuan Mudara Harja. Tuan Mudara Harja, dia berani memukulku. Bocah, di wilayahku ini kau masih berani sombong? Aku ini akan menghabisimu hari ini. Tuan Mudara Harja, Tuan Mudara Harja. Kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan? Tuan Mudara Harja, bocah ini tadi, memukulku di depan Bapak Permata. Sialan, balas dia. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Ardi Raharja, aku ini diperkenalkan oleh Bos Santoso. Jika kau berani macam-macam, apa kau tidak takut keluarga Santoso akan mencari masalah dengan keluarga Raharja kalian? Apa dia benar-benar diperkenalkan oleh Bapak Santoso? Memang diperkenalkan oleh Bapak Santoso. Dan Bapak Santoso juga membawa Nona Santoso. Ke sini, aku tidak tahu ada apa ini. Putri, ada di mana? Di lantai atas. Kalau begitu, kau pergi undang dia. Karena Bapak Santoso yang memperkenalkanmu, aku akan memberimu satu kali kesempatan jadi anjing penjaga. Pergi jaga pintu sana. Dengan kelakuanmu yang seperti itu, masih mau mengajak kencan Putri Arya Santoso, benar-benar mimpi kosong. Sialan, apa yang kau katakan? Ku bilang, dengan kelakuanmu yang seperti itu, jangan bermimpi terlalu tinggi, Putri Santoso tidak akan memedulikanmu. Apakah kamu yakin dia akan menerima undanganmu? Perlu ditanya lagi? Ayo, Bima Pranoto, beritahu dia.
Tuan Muda Raharja, Nona Santoso bilang hari ini, hari pertama kerja, terlalu banyak urusan, jadi tidak bisa ikut makan bersama kita. Apa dia tidak punya waktu atau memang tidak mau peduli padamu? Sialan, pergi undang lagi, kalau tidak bisa ajak dia, jangan kembali, Enya. Baik. Aldi Raharja, aku ingatkan kau, kalau kau mau mempermainkan Putri Santoso seperti Indah Wijaya, kau cari mati. Bukan urusanmu. Indah Wijaya, aku juga menasihatimu. Mulai sekarang harus jaga jarak dengannya, jangan sampai nanti merepotkanku. Kau siapa? Jangan sok akrab denganku. Mengenalmu justru masalah terbesarku. Apa kau tahu sedang bicara dengan siapa? Aku menasihati dengan baik, jangan sampai nanti mencari masalah sendiri. Bocah, karena kau anjing perusahaanku, maka aku bosmu. Ini perintah, makan semua yang ada di lantai sampai bersih. Kalau tidak, Enya, sejauh mungkin dariku. Aku paling benci orang yang membuang-buang makanan. Tidak masalah, nanti akan kubuat kau menjilat semuanya sampai bersih. Tuan Muda Raharja ini menjijikan sekali. Anjing pun tak mau makan. Kenapa masih bengong? Jilat sampai bersih. Tuan Muda Raharja, Bagas itu dari panti asuhan. Mana pernah lihat makanan seenak ini? Memberinya makan ini sudah untung baginya. Cepat jilat. Aku benci sekali orang sepertimu yang buang-buang makanan. Ah, tidak bisa. Sekarang aku Bagas. Aku harus melindungi Indah Wijaya. Demi Bagas, jadi tidak boleh keterlaluan. Kau bocah, akan kubunuh kau. Tuan Muda Raharja. Tuan Muda Raharja, Nona Santoso sudah datang. Hei, Putri. Kau datang? Kalau tahu kau di sini, aku sudah datang lebih awal mencarimu. Bukan, kenapa Putri mencari pengemis ini? Tuan Muda Raharja, saya juga tidak tahu. Saya menemukan Nona Santoso, sangat ramah terhadap pengemis ini. Putri, kamu masih kecil. Jangan sampai tertipu oleh pengemis ini, dia bukan orang baik. Betul. Dia, Bagas berasal dari panti asuhan. Aku tumbuh bersamanya sejak kecil. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia menjadi abu. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Dia benar-benar penipu. Apa yang kalian tahu? Kak Bagas sekarang tinggal di rumahku setiap hari. Kami berdua bersama setiap hari. Aku lebih mengenalnya daripada kalian. Apa? Kalian tinggal bersama? Jangan bicara sembarangan, oke? Kapan aku tinggal bersamamu? Bukankah kamu tinggal di villa rumahku? Aku memang tinggal di villa rumahmu, tapi tidak tinggal bersamamu. Jangan bicara sembarangan. Selera Nona Santoso memang unik. Pengemis yang dibenci orang, kamu malah menganggapnya harta. Pantas saja kamu ditipu. Omong kosong apa itu? Bagaimana? Cepat minta maaf pada Nona Santoso. Apa yang gue katakan salah? Pengemis yang dibenci semua orang, dia malah menganggapnya harta. Orang seperti ini, kalau tidak gila, ya buta. Kamu sakit. Seluruh keluargamu sakit. Rasa kamu sakit ingin dipukul. Stop! Beraninya kamu membentakku? Bagas, kenapa kamu begitu galak? Kalau kamu mau mati, jangan libatkan aku. Dia itu Tuan Muda Raharja. Bocah. Tunggu saja kau. Tunggu apa lagi? Aku beritahu ya, Kak Bagas. Diundang ayahku untuk jadi satpam di perusahaan kalian. Kalau kalian tidak merawatnya dengan baik, aku akan bilang ke ayahku dan keluarga Raharja kalian akan menderita. Baik, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Bapak, begini, di kota Nirwana, ada tempat bernama Asosiasi 10 Raja Neraka. Sebenarnya itu adalah pasar gelap yang melelang blind box berisi pesan. Asosiasi 10 Raja Neraka. Asosiasi 10 Raja Neraka, buka setiap 3 bulan sekali. Setiap pembukaan hanya ada 6 slot, dan masuknya dengan titah maut. Setiap lelang hanya melelang 5 pesan. Jadi, apakah kebocoran informasi operasi kita ada hubungannya dengan Asosiasi 10 Raja Neraka? Itu tidak diketahui, tapi pesan dari Asosiasi 10 Raja Neraka, semuanya dilelang dalam bentuk blind box. Siapa yang membeli pesan apa? Tidak ada yang tahu. Tapi, apa gunanya membeli blind box ini? Ada yang melalui pesan dari Asosiasi 10 Raja Neraka mendapatkan puluhan miliar dalam semalam. Karena itu Asosiasi 10 Raja Neraka bisa terkenal di kota Nirwana. Jadi kamu menceritakan Asosiasi 10 Raja Neraka ini agar aku pergi ke sana untukmu? Bapak memang bijak. Asosiasi 10 Raja Neraka itu adalah pasar gelap. Aku tidak bisa muncul di sana. Tapi aku tahu, aku pasti akan pergi. Dengan posisiku di kota Nirwana, aku khawatir. Aku mengerti. Kamu takut ada yang menyerang Dewi Santoso, dan ingin aku melindunginya secara diam-diam. Bapak memang bijak. Ngomong-ngomong, ini titah maut. Pembukaan kali ini akan diadakan 3 hari kemudian. Kota Nirwana punya tempat seperti ini. Itu tidak baik juga untuk naga-naga kita. Meskipun anakmu tidak pergi, aku akan tetap pergi menyelidikinya. Ayah, aku kembali. Ada perlu apa? Titah maut. 3 hari kemudian Asosiasi 10 Raja Neraka, kamu pergilah. Ayah, aku juga berpikir begitu. Lagi pula, aku berencana membawa Indah Wijaya bersamaku. Untuk apa membawanya? Ayah, aku tahu Dewi Santoso juga akan pergi. Aku berencana meminta Indah Wijaya menggodanya, maka orang yang kutemukan akan punya kesempatan.
Soal ini kamu urus saja sendiri, tapi jangan sampai ketahuan dan jangan sampai orang mengaitkannya dengan keluarga Raharja kita. Tenang saja, Ayah. Semuanya sudah kuatur. Blind box pamungkas terakhir, kamu harus membelinya. Bagaimanapun caranya. Konon di dalamnya ada kekayaan tak terbatas. Jangan bicara di kota Nirwana, bahkan di Nagara Naga pun tak ada tandingannya. Aku mengerti. Aku pasti akan mendapatkan blind box nomor 5. Bos besar, ada perintah apa Anda memanggil saya? 3 hari kemudian, Asosiasi 10 Raja Neraka akan dibuka. Kamu tahu? Ku dengar blind box nomor 5, informasi di dalamnya tak ternilai harganya. Asosiasi 10 Raja Neraka aku akan hadir, tapi untuk menyembunyikan identitasku. Aku tidak bisa ikut lelang. Kamu lelang saja untukku. Ingat, kamu harus mendapatkan blind box nomor 5. Siap laksanakan. Konon asosiasi 10 Raja Neraka ini sangat misterius. Tidak ada yang tahu seluk-beluknya. Kamu selidiki, cari tahu siapa bos di baliknya. Jika waktunya tepat, aku benar-benar akan mengirim mereka untuk bertemu Raja Neraka yang sesungguhnya. Ini ada 3 juta untukmu. Tuan Muda Raharja, terima kasih. Kamu yang terbaik. Ikut aku ke Asosiasi 10 Raja Neraka. Benarkah? Sudah lama aku dengar Asosiasi 10 Raja Neraka. Sangat misterius. Yang bisa hadir hanyalah orang kaya dan terhormat. Dan setiap kali dibuka, hanya ada 6 tempat. Kamu pergi ke sana bukan untuk menonton saja. Tuan Muda Raharja, apapun yang Anda perintahkan, pasti akan kulakukan. Benarkah? Bagaimana jika aku bilang itu untukmu main di luar dengan Dewi Santoso? Haha. Apa? Berhenti. Apa kau tahu tempat apa ini? Ini adalah Asosiasi 10 Raja Neraka. Bukan sembarang siapa saja bisa datang ke sini. Betul, lihat saja pakaianmu yang kompang camping itu. Cepat pergi dari sini. Aku datang ke sini untuk menghadiri Asosiasi 10 Raja Neraka dan aku punya titah maut. Astaga. Sejak kapan pengemis bisa ikut Asosiasi 10 Raja Neraka? Tingkat Asosiasi 10 Raja Neraka ini semakin rendah saja. Bagas, kau benar-benar tak tahu malu? Kau mengikutiku sampai ke sini, kau benar-benar tak bisa lepas dariku. Mengejarmu? Kau gila? Jelas-jelas aku yang tiba duluan. Tahu. Kau tahu ini tempat apa? Ini adalah Asosiasi 10 Raja Neraka. Orang-orang yang datang ke sini semuanya kaya dan terhormat. Kau bilang kau hanya seorang satpam kecil. Mau apa datang ke sini? Apa kau bisa masuk? Astaga, aku benar-benar sial. Kenapa aku selalu bertemu denganmu di mana-mana? Dengar ya, aku punya titah maut akan kutunjukkan pada kalian. Lihat. Hei. Mungkin itu dicuri atau dia menemukannya. Tunggu. Penjaga utama, apa kalian tahu siapa dia? Kenapa kalian membiarkannya masuk? Apa maksudnya? Jika terjadi sesuatu dan atasan menyalahkan kalian, sanggupkah kalian menanggungnya? Betul. Penjaga utama, titah mautnya kemungkinan besar palsu. Jika kalian membiarkannya masuk, masalah kalian akan jadi besar. Mereka berdua tumbuh besar di panti asuhan sejak kecil. Dia hanya seorang satpam kecil di perusahaan saya. Dengan status rendahan seperti itu, dari mana dia mendapatkan titah maut? Dia berani-beraninya menggunakan titah maut palsu untuk menipu kita. Kau cari mati. Apa kalian berdua sudah gila? Apapun yang dia katakan, kalian percaya begitu saja. Tidak percaya mereka, lalu harus percaya padamu, si pengemis bau ini? Cepat pergi jika kau tahu diri. Kalau tidak, kami akan bertindak. Minggir, aku mau masuk. Hentikan. Bapak ini memegang titah maut, tentu saja punya hak untuk masuk. Atas dasar apa kalian tidak membiarkannya masuk? Jenderal Wibowo, kami salah, silakan masuk. Tunggu. Jenderal Wibowo, kau adalah jenderal paling terkemuka di Nagara Naga. Lalu, mengapa kau membela bajingan rendahan ini? Benar sekali, orang yang bisa masuk Asosiasi 10 Raja Neraka hanya orang kaya dan berkuasa. Kedatangan orang seperti dia adalah penghinaan terbesar bagi kami. Sepengetahuanku, kau dan Bagas tumbuh besar di panti asuhan yang sama. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk masuk, lalu apa hakmu untuk masuk? Tuan Muda Raharja, lihat dia. Jenderal Wibowo benar, jika bukan karena aku, apa hakmu untuk masuk? Tuan Muda Raharja, jelas-jelas kau yang menyuruhku. Diam, dasar berdebah. Karena anjing penjagaku ini sangat sombong, aku akan membuatmu hari ini tidak bisa mengangkat kepala lagi.
Selamat malam para bos kalian. Jadi kamu ini yang selalu mengganggu adikku, si pengganggu itu? Tuan Muda Santoso, bukan aku mau ikut campur, tapi kamu seharusnya menasihati adikmu yang polos itu. Satpam kecil ini yang gajinya cuma Rp3.000 sebulan, apa pantas dia untuk putri? Yang aku peringatkan kamu, jauhi adikku mulai sekarang. Adik iparku kelak adalah Tuan Muda Raharja. Tuan Muda Santoso, dia milikmu malam ini. Wah, sungguh tidak enak. Kalian yang rendahan, menyingkirlah. Jangan membuatku muak di sini. Lelang ini tentang kekuatan dan kekayaan. Jika memang punya nyali, nanti tunjukkan dengan menawar. Baik, kamu si miskin, besar sekali omonganmu. Nanti akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan orang terkaya. Tuan Muda Santoso keren. Hari ini Asosiasi 10 Raja Neraka, hari baik pembukaan. Ada 5 blind box, aturan masih sama seperti dulu. Setiap blind box punya harga lelang misterius. Jika kalian yang hadir, harga lelang terakhir lebih tinggi dari harga misterius, maka lelang berhasil. Jika lebih rendah, maka lelang gagal. Bos yang berhasil lelang tidak boleh membuka blind box di tempat, hanya bisa dibuka nanti. Jika tidak, langsung mati. Melihat penampilan hakim kegelapan ini, sepertinya bukan orang naga-naga kita. Sekarang lelang kotak buta nomor 1 dimulai. Para bos sekalian, silakan tawar. 1 juta, 5 juta. Ayahku bilang prioritas utama adalah kotak buta nomor 5, yang di depan ini sekadar main-main saja. 10 juta. Dasar picik, tidak berguna, 50 juta. Keluarga Santoso memang royal sekali. Baru kotak buta nomor 1 sudah menawar setinggi ini. Lagi pula, mereka miliarder kota Nirwana. Selama mereka mau, 5 blind box itu bisa jadi milik mereka. Kotak buta nomor 1 ini hanya untuk pemanasan saja. Kurasa harga lelang misteriusnya tidak akan terlalu tinggi. 50 juta sekali, 50 juta 2 kali, 50 juta 3 kali. Baik, ungkap kotak buta nomor 1, harga misterius. Kotak buta nomor 1 gagal. Tidak disangka kotak buta nomor 1 memiliki harga lelang misterius setinggi ini. Sepertinya barang hari ini sangat luar biasa. Pantas saja ayah menyuruhku untuk mendapatkan kotak buta nomor 5 pamungkas. Kotak buta informasi hari ini pasti tak ternilai harganya. Berlagak misterius, cepat atau lambat aku akan menghancurkan Asosiasi 10 Raja Neraka ini. Selanjutnya, kita mulai lelang. Kotak buta terakhir hari ini. Mulai tawar. 500 juta. Sialan, langsung menawar 500 juta. Sepertinya keluarga Santoso pasti akan mendapatkan kotak buta nomor 5 itu. Membosankan? Bagaimana bisa bermain begini? Tidak bisa main sama sekali. Bersyukurlah, setidaknya kamu masih mendapatkan kotak buta nomor 2. Itu sudah cukup banyak. Kami berdua di sini hanya jadi penonton, tidak dapat apa-apa. Tuan Muda Santoso, sungguh tawaran yang besar. Itu cuma recehan. Selama itu adalah barang yang diinginkan keluarga Santoso, kami harus mendapatkannya. Tuan Muda Santoso, keluargamu sudah menjadi miliarder kota Nirwana. Menurutmu, apakah perlu menghabiskan uang sebanyak itu untuk sebuah kotak buta yang tidak diketahui isinya? Bagaimana kalau kamu biarkan adikmu ini? Tuan Muda Raharja, seperti kata pepatah, dunia bisnis itu seperti medan perang. Secara pribadi, persahabatan tetap persahabatan. Tapi bisnis tetaplah bisnis. Singkatnya, kotak buta nomor 5 ini pasti akan jadi milikku. Ambillah, aku tidak akan menawar lagi. Setelah kamu mendapatkan kotak buta nomor 5, aku akan mengambil nyawamu juga. 500 juta 1 kali. 500 juta 2 kali. 500 juta. 1 miliar. 1 miliar. Ada apa dengan satpam ini? 1 miliar. Apa dia gila? Apa jangan-jangan dia tuan muda dari keluarga yang sedang menyamar? Semua keluarga terpandang di kota Nirwana ada di sini. Aku belum pernah dengar tentang orang ini. Dia bukan keluarga terpandang. Bagas, apa kamu salah minum obat? Apa otakmu sudah rusak? Hei Bagas, gajimu cuma Rp3.000 sebulan, dan aku yang membayarmu, tapi kamu berani menawar 1 miliar? Apa maumu? 1 miliar sekali. Bagas, sebenarnya apa maumu? Kamu menawar sembarangan sekarang? Nanti saat pembayaran, kalau kamu tidak bisa membayar, kamu bisa ditembak mati. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Kalau aku mati, bukankah itu yang kamu inginkan? Agar kamu tidak merasa aku mengganggumu. Ada benarnya juga? 1 miliar 2 kali. Bagas, bahkan aku tidak berani bersaing dengan Tuan Muda Santoso. Kamu cuma seorang satpam. Aku ingin lihat nanti bagaimana kamu akan dihajar sampai babak belur. Bagas, kamu pengganggu sudah bosan hidup ya? Baik, hari ini aku akan mewujudkan keinginanmu. Mulai sekarang, aku tidak akan menawar. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan mendapatkan 1 miliar itu. Nanti kalau kamu tidak bisa mengeluarkan 1 miliar itu, haha, aku sudah tidak sabar. Ingin melihatmu dihajar sampai babak belur. 1 miliar 3 kali. Harga lelang misterius adalah 1 miliar. Kotak buta nomor 5 berhasil dilelang. Terjual.
Bapak ini, selamat Anda mendapatkan kotak buta nomor 5. Silakan gesek kartu Anda. Bagas. Bapak Wijoyo. Miliarder Wijoyo. Gesek kartunya dong. Bagas, nasihat baik tak mempan bagi orang yang keras kepala. Kali ini, tak ada yang bisa menyelamatkan. Aku tak punya uang. Pengemis bau. Tak kusangka kau datang untuk mati. Bapak ini, lelucon ini, bisa membunuhmu. Dengar, aku tanya sekali lagi, apa kau punya uang? Sungguh tak punya uang. Kalau begitu, maafkan aku. Tembak. Hentikan. Dia tidak punya uang. Aku punya, aku akan membayarnya. 1 miliar rupiah telah masuk. Jenderal Wibowo, sebenarnya apa hubunganmu dengan Bagas? Mengapa kau membayarnya? Itu bukan urusanmu. Aku umumkan asosiasi 10 Raja Neraka ditutup. Bagas, oh Bagas, Indah Wijaya yang selalu kau pikirkan, apakah dia benar-benar pantas kau perjuangkan? Jika kau tidak mati, melihat Indah Wijaya yang sekarang, apakah kau masih ingin melindunginya? Kau benar-benar genit. Berani-beraninya kau di sini mencurangi Ardira Harja. Dengan status Tuan Muda Santoso, jangan bicara di sini. Bahkan jika kami lakukan ini di depannya, dia tidak akan berani mengatakan tidak. Hahaha. Ardira Harja tidak sebanding dengan seujung jari kaki Tuan Muda Santoso. Kau benar-benar genit, tapi aku suka. Bos, Tuan Muda Santoso, jangan salahkan kami. Kak Bagas? Kak Bagas? Kak Bagas? Tak pernah kubayangkan kau akan jadi seperti ini. Kak Bagas? Aku tahu kau marah padaku, tapi aku punya alasan sendiri. Kau tahu bagaimana hidup kita di panti asuhan dulu? Aku hanya ingin hidupku lebih baik. Apa itu salah? Itu urusanmu sendiri, tak perlu jelaskan padaku. Kak Bagas, kenapa Jenderal Wibowo membayarmu 1 miliar ini? Kau siapanya? Ya, seandainya kau bilang kau benar-benar kenal Jenderal Wibowo, aku tidak akan... Cukup. Apa urusanmu? Bawa dia kembali. Oke, Bagas, lihat saja nanti aku pasti akan melampauimu dan menginjak-injakmu. Bukankah ini peta urat naga-nagara-naga? Memutus urat naga berarti memutus takdir negara. Mendapatkan urat naga bisa membawa kemakmuran selama 10.000 tahun. Berani-beraninya asosiasi 10 Raja Neraka memperdagangkan urat naga, nagara-naga, sebagai komoditas. Kau selidiki siapa dalang di balik asosiasi 10 Raja Neraka dan harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Siap, Jenderal. Terima kasih. Bapak telah menyelamatkan nyawa anak saya. Ah, tak perlu sungkan. Kamu juga pernah jadi pahlawan, berjasa di Nagara Naga, telah berjuang keras. Kak Bagas. Kenapa baru pulang? Aku khawatir setengah mati. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ayah, bagaimana keadaan kakak? Dewi diserang pembunuh. Kalau bukan karena Bapak menolong, kamu tidak akan punya kakak lagi. Untung ada kamu, Kak Bagas. Ayah, aku mau menggantikan ayah mentraktir Kak Bagas. Baik. Ini, Ayo pergi. aku janji. Kalau begitu sudah disepakati, sudah janji ya. Bapak Wirawan, Putri, sudah manja sejak kecil karena aku. Mohon dimaklumi. Apa-apaan sih, ayah?
Lihat orang di sana. Dunia sempit sekali. Di mana ketemu kamu si pengganggu. Putri, kamu juga datang. Ya, aku pergi bernyanyi dengan Kak Bagas. Wah, kebetulan sekali, kami juga. Bagaimana kalau kita bersama saja, biar ramai? Tuan Muda Raharja, bukankah kau bilang kau ingin mentraktirku makan malam? Benar juga. Begini saja. Kita berdua makan terpisah. Biarkan Indah dan satpam kecil ini bersama. Mereka tumbuh besar bersama di panti asuhan, pasangan yang sempurna, kan? Tuan Muda Raharja, apa yang kau katakan? Aku tidak mau bernyanyi denganmu, aku mau bernyanyi dengan Kak Bagas. Baiklah, atau tetap bersama saja, lebih ramai. Aku akan segera memesankanmu ruangan VIP nomor 1 kelas langit terbaik. Apa itu nomor 1 kelas langit? Putri, kau tidak mengerti ini. Orang dengan nilai di atas 100 juta, mereka pergi ke hotel bintang 5. Orang dengan nilai 10 miliar, mereka baru pergi ke restoran Naga Sungai ini. Orang dengan nilai 100 miliar, baru bisa pergi ke ruangan VIP nomor 1 kelas langit. Sampah kecil seperti Bagas itu sudah bagus kalau dia bisa membeli sepiring buah di dalamnya. Putri, selama kau mau, ruangan VIP nomor 1 kelas langit ini akan kubukingkan untukmu setahun penuh. Pelayan kemari-kemari. Cepat-cepatlah. Tuan Muda Raharja, Anda sudah datang. Aku ingin memesan ruangan VIP nomor 1 kelas langit. Antar kami ke sana. Maaf sekali, Tuan Muda Raharja, ruangan VIP nomor 1 kelas langit sudah ada yang menempati. Apa? Bangsat, siapa yang berani sekali? Berapa nyawa yang dia punya berani merebut ruangan dari Tuan Muda Raharja sepertiku? Tuan Muda Raharja, itu orang dari geng Gunung Harmoni. Apa? Bos besar, geng Gunung Harmoni di kota Nirwana adalah geng terbesar. Mereka kejam dan tak segan membunuh. Kita tidak bisa melawan mereka. Bos besar, bagaimana kalau kita ke kamar nomor 1 kelas bumi saja? Bos. Kalian takut sekali pada geng Gunung Harmoni. Kak Bagas tidak takut. Nona Santoso, Anda tidak tahu cara-cara geng Gunung Harmoni? Itu benar. Kak Bagas dan Kak Dewi adalah teman baik. Teman siapa Dewi Laksmana itu? Siapa Bagas itu? Apakah Bagas ini pantas menjadi teman Dewi Laksmana? Bagas, jangan kira hanya karena bicara beberapa patah kata dengan Dewi Laksmana, kalian jadi teman. Kamu hanya seorang satpam kecil. Dewi Laksmana itu wakil ketua geng Gunung Harmoni yang terhormat. Sampah kecil sepertimu bisa berteman dengannya. Kamu terlalu sombong. Itu benar, aku melihatnya sendiri. Kak Bagas berkelahi dengan Kak Dewi, dan Kak Bagas jauh lebih kuat dari Kak Dewi. Putri, jangan pernah bicara seperti itu di luar. Kalau orang geng Gunung Harmoni mendengarnya, Kak Bagasmu itu bisa-bisa dicincang oleh mereka. Betul sekali. Nona Santoso, Anda terlalu mudah dibodohi. Kenapa kalian begitu memandang rendah orang? Kak Bagas, tunjukkan kemampuanmu, ambil saja ruangan VIP nomor 1 kelas langit, biar mereka lihat siapa yang bodoh sebenarnya. Putri, aku tidak ingin berutang budi pada Dewi Laksmana. Seperti kata pepatah, siapa cepat dia dapat. Menurutku kamar nomor 1 kelas bumi juga bagus. Putri, si pengecut ini hanya bisa ngotot. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa Tuan Muda Raharja ini. Bima Pranoto, Ya. pergi urus ini. Bos besar, tapi mana berani saya menyinggung orang geng Gunung Harmoni, bos besar. Apa yang perlu ditakutkan? Masuk saja dan sebut nama ayahku, Jaya Raharja. Di kota Nirwana, siapa yang berani tidak menghormati ayahku? Bos besar, saya penakut. Kalau saya masuk, bukankah saya akan langsung dicabik-cabik? Dasar pengecut. Ini jimat pelindungmu. Ini kartu nama ayahku. Bawa kartu nama ayahku masuk. Aku ingin lihat apakah geng Gunung Harmoni akan menghormati keluarga Raharja atau tidak. Benar. Bima Pranoto, kamu terlalu pengecut. Ini kartu nama Direktur Utama Raharja. Seluruh kota Nirwana. Siapa yang tidak tahu siapa Direktur Utama Raharja? Bahkan Wakil Ketua Geng Laksmana sendiri di meja minum harus berdiri untuk bersulang dengan Direktur Utama Raharja. Apa yang kamu takutkan? Bangsat, apa yang dibicarakan wanita bodoh ini? Bima Pranoto. Aku hitung sampai 3. Entah kamu masuk dengan kartu nama itu, atau kamu angkat kaki dan pergi. Di kota Nirwana, aku tidak percaya masih ada orang yang tidak menghormati keluarga Raharja. Bos besar. 1, 2, Apa yang masih kamu lakukan di sini? Apa yang kamu tunggu? pengemis. Kalau bukan karena aku, seumur hidupmu jangan harap bisa masuk ruangan VIP nomor 1 kelas langit. Tuan Muda Raharja, kamu terlalu memujinya. Jangankan datang ke sini, biasanya dia bisa mengisi perut saja sudah bagus. Siapa bilang Kak Bagas sangat hebat? Putri, sebentar lagi tunggu saja. Aku akan membawamu ke ruangan VIP nomor 1 kelas langit untuk bersenang-senang. Tuan Muda Raharja, tolong aku.
Tuan Muda Raharja, tolong aku. Bima Pranoto, orang-orang di sini kenapa memukulmu sampai seperti ini? Apa kau tidak menunjukkan kartu nama Direktur Jin kepada mereka? Aku tidak dipukul. Aku menabrak kusen pintu sendiri. Bos besar, lebih baik kita pergi ke nomor 1 kelas bumi saja. Bangsat. Memukul anjing harus lihat pemiliknya, kan? Memegang kartu nama ayahku, tapi kau masih dipukul sampai seperti ini? Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Bos besar, kita tidak bisa masuk. Orang-orang di dalam tidak bisa kita lawan, bos besar. Di kota Nirwana, apakah masih ada keluarga Raharja yang tidak bisa dilawan? Aduh, bos besar, di dalam ada Tuan Ke-6 Susanto dari geng Gunung Harmoni. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Lalu sekarang bagaimana? Memangnya mau bagaimana lagi? Tentu saja kita harus masuk dan berdebat dengan mereka. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh memukul orang kan, Kak Bagas? Putri, lebih baik tidak mencari masalah kan? Lebih baik kita pergi ke kamar nomor 1 kelas bumi saja, oke? Kalau tidak, sebentar lagi, kita bahkan tidak akan bisa melihat seperti apa kamar nomor 1 kelas bumi itu. Bukan, Kak Bagas. Terakhir kali kau dengan Kak Dewi bertarung begitu hebat dan bahkan mengalahkannya. Kenapa sekarang kau takut? Hanya pengecut seperti ini bisa mengalahkan Dewi Laksmana? Tolong. Tolong. Suara wanita apa itu? Bima Pranoto? Ada apa ini? Aku, mana aku tahu. Itu suara orang lagi, begitulah. Jangan ikut campur, Putri. Ayo pergi, ayo pergi. Betul, betul. Bos geng Gunung Harmoni itu, dia suka main-main. Wanita di dalam, itu semua sukarela. Sukarela? Di dalam sudah teriak tolong, masih sukarela? Suara wanita yang, begitulah. Belum pernah makan babi, tapi belum pernah lihat babi lari. Putri, jangan ikut campur. Ayo pergi, ayo pergi. Tidak, tidak. Suara ini sangat familiar bagiku. Seperti pernah ku dengar. Kita pasti tidak bisa pergi. Bagaimana kalau di dalam itu, orang yang Kak Bagas kenal, kita harus masuk dan menyelamatkannya. Sekarang kau bilang begitu. Aku juga merasa suaranya familiar. Bima Pranoto, siapa sebenarnya yang di dalam? Aku tidak tahu, kalau ada pun aku tidak kenal. Meskipun kenal, kita tidak bisa ikut campur. Hei, kalau mengganggu urusan di dalam, tidak ada yang bisa pergi. Bima Pranoto, tolong aku Bima Pranoto. Dia sudah memanggil Bima Pranoto. Siapa sebenarnya yang di dalam? Putri, itu Chandra Permata. Cepat telepon Dewi Laksmana. Beritahu dia kalau dia terlambat, dia akan mengurus jenazah Tuan Ke-6 Susanto. Halo kakak. Cepat datang. Kak Bagas sudah masuk. Aduh. Aduh. Tolong. Berhenti. Bagas, tolong aku. Siapa bajingan kecil ini? Berani-beraninya kau merusak urusanku? Si kutu busuk tadi tidak memberitahumu siapa aku ini? Tuan Ke-6 Susanto. Sebenarnya aku tidak ingin merusak urusanmu, tapi dia adalah bosku, dan aku tidak bisa hanya diam saja. Aku harap Tuan Ke-6 Susanto memberiku muka. Berapa hargamu kamu? Memberimu muka? Jangan bicara soal bosmu. Kalau aku ini suka, bahkan istrimu atau ibumu sekalipun, harus dilucuti bersih, dibersihkan dan dikirim ke ranjangku. Mengerti? Kalau tidak mau mati, enyah dari sini. Tuan Ke-6 Susanto, mari bicara baik-baik. Jangan main tangan. Kau memang lebih berani daripada bocah tadi. Tapi kenapa kau tidak punya otak? Aku ini hari ini akan memberimu pelajaran. Tunggu aku. Tuan Ke-6 Susanto, pria sejati bicara, bukan main tangan. Kami mengutamakan kebaikan. Kukira kau hebat. Tak kusangka kau cuma omong kosong. Tidak sebanding dengan sampah tadi. Kebetulan aku juga tidak membunuh orang tak penting. Aku beri kau 3 detik. Kalau tak mau mati, cepat enyah dari sini. Mengerti? Tuan Ke-6 Susanto, sudah kubilang, hari ini aku akan membawa bos pergi. Ngomong-ngomong, Dewi Laksmana akan segera datang, aku sarankan kau segera biarkan kami pergi. Kau bisa mengundang orang seperti ketua geng Laksmana, bahkan jika bisa, sampah sepertimu. Meski aku membunuh 10 orang, ketua geng Laksmana tidak akan peduli. Ketua geng Laksmana orangnya baik, tapi tak kusangka bawahannya sebegitu menjijikkan. Sepertinya hari ini, aku harus menggantikannya, memberi pelajaran pada bawahannya. Cari mati. Jangan. Tuan Ke-6 Susanto, jangan sakiti orang tak bersalah. Asal kau biarkan dia pergi, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Oh. Bapak Permata, kalau kau sudah sadar dari awal, bukankah lebih baik, tidak hanya bisa membebaskanmu, tapi juga bisa membebaskan sampah ini? Syaratnya,
Kau harus melayaniku dengan baik. Bapak Permata, aku hanya seorang satpam kecil di perusahaanmu. Kau tidak perlu melakukan ini untukku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan korbankan dirimu untukku. Cepat pergi. Bapak Permata, percayalah padaku, hari ini aku pasti akan membawamu pergi dari sini dengan aman. Kau cari mati. Hah? Tunggu. Dengar? Tidak ada suara dari dalam. Bagas ini tidak akan mati di sana, kan? Kak Dewi, Tenang saja, dia tidak akan kenapa-kenapa. Di seluruh kota Nirwana dan Nagara-Naga, tidak ada yang bisa melawannya. Kak Bagas, ada apa dengan kalian? Apa maksud Kak Chandra? Hari ini seharusnya aku datang untuk bertemu Tuan Ke-6 Susanto untuk membahas bisnis, tapi tidak kusangka dia malah. Bagas, kau berani-beraninya melecehkan Presiden Grup Praharja kami. Hei Putri, kau sudah lihat sendiri kan? Dia hanyalah seorang cabul yang tidak tahu malu. Bagas, terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Sama-sama. Ketua geng Laksmana, lihat pengemis ini, dia memukuli Tuan Ke-6 Susanto. Sampai seperti ini jelas-jelas tidak menghormatimu. Ketua geng Laksmana, kenapa kau menatap Tuan Muda Raharja seperti itu? Bagas ini sejak kecil di panti asuhan sudah suka membuat masalah. Setelah dewasa, dia menjadi serdadu selama 2 tahun, jadi dia makin sombong, memukuli siapa saja yang dia lihat. Nona, jika kau berani berbicara sembarangan tentang Bagas Wijoyo lagi, awas ku cabut lidahmu. Bapak Bagas Wijoyo, Nona Permata, mengenai masalah hari ini karena geng Gunung Harmoni kami tidak mendidik bawahan dengan baik. Suatu hari nanti, aku pasti akan membawanya sendiri untuk meminta maaf. Berani merebut wanitaku, kau cari mati. Yang Mulia Pedang, ku dengar geng Gunung Harmoni telah menyinggungmu hari ini. Aku akan segera memberi mereka pelajaran. Kembali, kau seorang wanita, jangan mudah berkelahi. Yang Mulia, sebenarnya jika kau menunjukkan identitasmu sebagai dewa perang, tidak akan ada seorang pun yang berani tidak menghormatimu. Untuk geng kecil seperti ini, kau tidak perlu menyebut namaku. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikannya? Aku menemukan Perkasa Abimanyu dari regu kita, tiba-tiba punya banyak uang di rumahnya, jadi aku punya alasan untuk curiga. Perkasa Abimanyu adalah mata-mata. Perkasa Abimanyu sudah gugur dalam operasi. Kurasa keluarganya sangat membutuhkan uang ini, jadi dia terpaksa melakukannya. Mengenai kepada siapa dia menjual informasi itu, kita masih belum tahu. Baik. Terus selidiki, pastikan untuk mengungkap kebenarannya. Siap, aku pasti akan menemukan orang yang ingin membunuhmu. Siapa dia? Sepertinya dia sering menemuimu. Bukan apa-apa, hanya seorang teman. Teman? Tidak kusangka kau yang berpakaian kompang-camping. Punya banyak teman wanita. Aku tanya, apa kau dan Kak Chandra benar-benar tidak terjadi apa-apa hari ini? Jadi kau ingin kami berdua terjadi sesuatu? Kak Bagas, Putri, jangan nakal. Bapak Bagas Wijoyo sangat sibuk, jangan terus mengganggunya. baiklah. Pergilah ke atas. Aku ada urusan dengan Bapak Bagas Wijoyo. Cepat Nanti tidak pergi. boleh. Jangan terlalu dekat dengan Kak Chandra. Putri, 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 Kak Bagas, apakah aku akan mati? Bapak Bagas Wijoyo, kumohon selamatkan Putri. Jika kau bisa menyelamatkannya, apapun yang harus kubayar, aku bersedia. tidak usah. Putri tidak sakit, dia hanya keracunan. Keracunan? Putri, apakah kau tahu siapa yang meracunimu? Aku juga tidak tahu, tidak merasakan apa-apa. Jika aku tahu siapa yang meracuninya, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Meskipun racun ini aneh, setelah keracunan, tidak akan langsung bereaksi. Ada masa inkubasi beberapa hari, jadi Putri tidak tahu siapa yang meracuninya, itu wajar. Bapak Bagas Wijoyo, apakah Putri masih bisa diselamatkan? Meskipun racun ini licik, tapi bukan berarti tidak ada obatnya. Selama menemukan Fulingpo, penyakitnya akan langsung sembuh. Fulingpo? Apa itu? Fulingpo adalah sejenis ramuan herbal yang tumbuh di puncak gunung. Konon, setiap puncak gunung hanya menumbuhkan satu tanaman. Seiring berjalannya waktu, ia menyerap esensi matahari dan bulan. Semakin lama semakin berharga, dan di dunia pengobatan, itu adalah sesuatu yang sangat langka. Konon bisa menyembuhkan sekarat. Ada ramuan ajaib seperti itu di dunia? Berarti tidak bisa dibeli dengan uang? Putri, jangan khawatir. Ayah akan menemukan Fulingpo untuk menyembuhkan penyakitmu meski harus jatuh miskin. Ayah, bagaimana bisa semua hal berjalan sesuai keinginan? Tidak apa-apa jika tidak bisa disembuhkan. Aku punya satu keinginan yang belum terpenuhi. Jangan, Putri. Jangan bicara tentang mati. Ayah pasti akan menemukan, pasti akan mewujudkan semua keinginanmu. Kak Bagas, bisakah aku menjadi pengantinmu? Kak Bagas, bisakah aku menjadi pengantinmu? Apa? Ayah, aku ingin menikah dengan Bagas. Bapak? Jadi, bagaimana? Kau tahu siapa aku sampai mau menikahiku? Pria impianku adalah jagoan, selalu melindungiku. Aku tak meremehkannya meski dia satpam, jadi aku juga takkan meremehkannya karena kecil hati. Kau juga jangan meremehkanku karena umurku pendek, ya. Tenang, aku takkan biarkan kau mati.
Hei, Gaib, apa kau tak punya Fulingpo? Melapor, Dewa Perang Fulingpo sebenarnya ada satu di sini, berumur 200 tahun, tapi setengah tahun lalu sudah dibeli geng Gunung Harmoni. Apa? Geng Gunung Harmoni? Baiklah, aku tahu. Teruslah cari. Kau harus temukan Fulingpo terbaik untukku. Bapak tabib gaib juga tak bisa temukan Fulingpo? Tak apa, Ayah. Kalau tak ketemu juga tak apa. Keinginanku sudah setengah tercapai, tak perlu bersedih untukku. Halo? Halo, saya Dewi Laksmana. Bapak Bagas, Anda datang. Bapak Bagas, saya tahu Anda sangat cakap, jadi saya memanggil Anda ke sini. Mohon bantu saya. Mari, duduklah dan bicarakan. Bapak Bagas, saya ingin jadi pemimpin geng Gunung Harmoni. Tak disangka, wakil pemimpin Dewi Laksmana masih begitu peduli kekuasaan. Saya tidak peduli kekuasaan, saya juga tidak peduli soal pemimpin atau bukan. Saya hanya tidak ingin geng Gunung Harmoni dengan warisan 100 tahunnya hancur di tangan orang seperti Bara Pratama. Apa maksudmu? Bapak Bagas, tahukah Anda, geng Gunung Harmoni sekarang di mata semua orang adalah geng hitam yang kejam, tapi geng Gunung Harmoni dulu adalah geng keadilan yang memberantas kejahatan. Pemimpin Bara Pratama sekarang, demi keuntungan, melakukan segala cara. Dia bahkan membuat arena tarung gelap. Dia mengundang banyak tentara bayaran asing, membantai orang tak bersalah di ring. Dia juga bekerja sama dengan Yakuza Jepang. Dia hampir melanggar semua aturan Nagara-Naga. Saya sangat khawatir geng Gunung Harmoni akan hancur di tangan orang seperti dia. Katakan, apa yang perlu kulakukan untukmu? 3 hari lagi, Bara Pratama dan aku akan bertarung sampai mati. Siapapun yang menang akan menjadi pemimpin geng Gunung Harmoni berikutnya. Saya ingin meminta Bapak Bagas membantu saya memenangkan pertarungan. Baiklah. Kebetulan, aku juga ada urusan yang butuh bantuanmu. Silakan, Bapak Bagas. Aku dengar Fulingpo ada di geng Gunung Harmoni kalian. Aku sangat butuh Fulingpo sekarang. Seperti Fulingpo, benda berharga ini selalu pemimpin yang menyimpannya sendiri. Kalau begitu, tujuan kita sudah sama. Baiklah. Selama Bapak Bagas membantu saya merebut posisi pemimpin, Fulingpo akan saya serahkan. Bangsa kesempatan sebagus ini, tapi tidak bisa membunuh anak dari keluarga Santoso itu. Sampai kapan keluarga Raharja kita akan terus ditekan oleh keluarga Santoso? Ayah, ini semua karena Bagas yang menyelamatkan Dewi Santoso. Bagas, bagaimana bisa aku di kota Nirwana tidak pernah mendengar orang ini? Ayah, Bagas dia. Sekarang adalah, aku tidak peduli siapa dia, selama dia menghalangi jalan kekayaan keluarga Raharja. Dia harus mati. Aku dengar dari geng Gunung Harmoni, Nona Santoso menderita penyakit aneh. Hanya Fulingpo yang bisa menyelamatkan nyawanya. Arya Santoso mengirim Bagas ini untuk membantu wakil ketua geng Gunung Harmoni bertarung di pertandingan tinju. Selama dia menang, dia bisa mendapatkan Fulingpo. Ayah, Putri Santoso ini, dia tidak sakit. Aku diam-diam meracuninya saat dia tidak memperhatikan. Racun ini, hanya Fulingpo yang bisa menjadi penawarnya. Dasar kau anak ini, bagus. Taktikmu ini cukup cerdik. Keluarga Raharja, kita kebetulan punya Fulingpo 10 tahun. Kau bawa Fulingpo itu untuk menekan keluarga Santoso. Paksa mereka menikahkan putri denganmu. Nanti separuh harta keluarga Santoso akan jadi milik keluarga Raharja kita. Haha. Ayah, memanfaatkan kesempatan ini, aku harus membunuh Bagas ini. Tidak masalah, dengan kemampuan Bagas yang seadanya, di depan Tuan Besar Pratama, dia tidak ada apa-apanya. Lagi pula, Tuan Besar Pratama sekarang masih punya banyak master. Tapi untuk berjaga-jaga, aku sudah mengundang seorang master tak tertandingi. Nanti, biarkan saja Bagas mati di pertandingan tinju. Bagus. Dasar satpam brengsek, tahu diri sedikit. Kalau aku dengar kamu mesum lagi, aku langsung minta CEO memecatmu. Gila ya. Telingamu bermasalah atau telinga mana yang mendengar? Aku mesum padamu? Kamu tidak mengatakannya, tapi kamu memang berpikir begitu. Tidak becus, hanya mesum pada wanita cantik yang lewat. Pakai gaun bunga, langsung menganggap diri cantik, narsis sekali. Kak Wijoyo, kamu bicara enak sekali. Para wanita ini biasanya merasa benar sendiri. Hari ini kamu akhirnya untuk para saudara melampiaskan kekesalan. Kak Bagas, lihat siapa yang datang. Kenapa kamu tidak di rumah saja? Malah datang bekerja? Lagi pula tidak ada Fulingpo, berbaring di ranjang, juga hanya menunggu mati. Lebih baik aku datang ke sini untuk mengawasimu, si hidung belang. Jangan ngawur. Putri, jangan salah paham. Aku berterima kasih pada Kak Bagas karena sudah menyelamatkanku sebelumnya. Hubunganku dengannya benar-benar murni sebagai teman. Bapak Permata, 2 orang ini menghayalkanku. Kak Bagas menghayalkanmu?
Dia punya wanita secantik aku di sisinya. Mana mungkin dia menghayalkanmu? Apa kamu tidak mau bercermin? Lisa, minta maaf pada Bagas. Kenapa aku harus minta maaf? Kalau tidak, kamu bisa mengundurkan diri. Maaf, aku tidak tahu diri, memandang rendah. Bapak Permata, aku juga permisi dulu. Oh. Bukankah ini anjing penjaga perusahaan kita? Kudengar kau akan mewakili Dewi Laksmana di pertandingan tinju geng Gunung Harmoni demi Fuling Po. Kau terlalu nekat. Bagas, kau tidak boleh ikut pertandingan ini. Jika kau butuh Fuling Po, aku bisa memohon padanya, asalkan kau jangan membahayakan dirimu. Aku juga tidak mau berutang budi padamu. Terutama karena aku takut kau akan memintaku menyerahkan diriku padamu. Bagas, apa maksudnya? Pertandingan tinju apa? Nona Santoso, kau mungkin belum tahu geng Gunung Harmoni punya Fuling Po yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Tapi Bagas tidak punya uang untuk membelinya, jadi dia hanya bisa setuju untuk bertanding tinju demi wakil ketua geng Laksmana. Tapi ini harusnya disebut mencari mati. Kak Bagas, jangan pergi. Ini terdengar terlalu berbahaya. Putri, sekarang bukan lagi zaman di mana masalah bisa diselesaikan dengan tinju. Seperti Fuling Po, hanya orang berstatus seperti kita yang mampu membelinya. Hei Putri, bagaimana kalau kau pertimbangkan menikahiku? Aku akan menggunakan Fuling Po untuk menyelamatkan hidupmu. Hanya karena kau bermain wanita setiap hari, aku beritahu kau. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan bajingan sepertimu. Kak Bagas, jangan pergi. Gerombolan geng Gunung Harmoni ini, mereka tidak ada apa-apanya di mataku. Siapa bilang hanya ada orang geng Gunung Harmoni? Aku beritahu kau, Tuan Besar Pratama kali ini mengundang tentara bayaran. Setiap orang punya ribuan nyawa di tangan mereka. Akan kulihat bagaimana kau mati. Kak Bagas, aku tidak mengizinkanmu pergi. Demi kau, aku harus pergi. Saya menyerah, saya menyerah. Menyerah? Semut-semut seperti kalian ini, seharusnya mati saja. Jelas-jelas sudah disepakati hanya untuk menentukan pemenang, ini jelas pembunuhan. Sepertinya wakil ketua geng Laksmana hari ini pasti akan kalah. Tidak disangka Tuan Besar Pratama sampai menyewa tentara bayaran internasional. Bara Pratama, kau sampai menyewa tentara bayaran dari negara musuh? Apa kau tahu ini melanggar peraturan negara-naga kita? Sekarang aku ketua geng. Aku yang memutuskan. Kalau kau sanggup kalahkan aku, posisi ketua geng akan jadi milikmu. Saat itu, kau bebas mau undang siapa saja. Baik. Hari ini aku pasti akan mengalahkanmu. Bagas, si gila kejam ini adalah tentara bayaran internasional paling hebat. Orang yang dia bunuh tidak kurang dari 800 bahkan mungkin 1000. Kalau kau berani naik ke ring hari ini, kau pasti mati. Kak Bagas, ini terlalu berbahaya. Jangan pergi. Fuling Po itu tidak usah, racun ini tidak usah disembuhkan juga, tidak apa-apa. Putri, tenang saja. Kak Bagasmu berani menerima tantangan, berarti dia pasti punya keyakinan untuk menang. Bagas, kau ini benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Aku bilang, jangan sok jagoan lagi, jangan cari mati. Dewi Laksmana, ku dengar kau masih punya kartu as kan? Keluarkan saja semuanya. Bagas Wijoyo, hari ini aku serahkan padamu. Dia, kalau dia bisa mengalahkan tentara bayaran ini, aku ini akan berlutut dan memanggilnya ayah. Baik. Hei, apa di negara naga sudah tidak ada orang lagi? Kalian mengirim sampah seperti ini untuk melawanku. Banyak omong. Kak Dewi hebat sekali, Kak Bagas menang. Putri, terlalu cepat untuk senang sekarang. Ahli yang sebenarnya adalah Bara Pratama. Apa maksudmu? Putri, kamu terlalu naif. Apa kamu pikir orang asing ini yang terkuat? Tuan Besar Pratama dari geng Gunung Harmoni. Dia baru ahli yang sebenarnya. Setelah menampar Tuan Besar Pratama, kamu tinggal menunggu untuk mengurus jenazah Bagas. Nona Santoso, sebaiknya kamu tidak masuk dan melihatnya, agar nanti tidak terkena cipratan darah. Tutup mulut kalian. Bagas aku yang membawanya, aku harus bertanggung jawab padanya. Priaku, tidak perlu orang lain bertanggung jawab. Aku juga akan pergi. Dewi Laksmana dan Putri Santoso ini sangat peduli padanya. Apa-apaan dia, ikut aku. Putri, kenapa kalian semua masuk? Bagas, kamu menampar Tuan Besar Pratama, tentu saja kami datang untuk mengurus jenazahmu. Bagas Wijoyo, aku seharusnya tidak melibatkanmu. Sebaiknya kamu pergi dulu. Tuan Besar Pratama, pengemis ini berulah di wilayahmu. Kamu tidak bisa membiarkannya lolos. Kapan di sini? Giliranmu untuk ikut campur? Saya tidak tahu apakah Anda pedang, Bapak Bagas Wijoyo. Saya tahu dari pandangan pertama, kemampuan Anda adalah yang terbaik di dunia. Saya merasa sangat rendah diri.
Ini untuk Anda, hadiah kecil yang sudah saya siapkan. Mohon Yang Mulia tidak mengingat kesalahan kecil saya, dan biarkan saya pergi. Apa-apaan ini? Ini ginseng 1000 tahun. Satu batangnya saja beberapa juta. Bagaimana bisa dibilang hadiah kecil? Ada apa ini? Bukankah Bara Pratama orang terkuat di geng Gunung Harmoni? Kenapa dia menyerah tanpa bertarung? Ketua geng Pratama? Anda cukup berwibawa ya. Panggil saja saya Bara. Di hadapan Anda, saya hanyalah seekor cacing. Bagas ini, siapa sebenarnya dia? Bahkan Bara Pratama pun sangat takut padanya. Kenapa ketua geng Pratama dari geng Gunung Harmoni ini sekarang jadi dipanggil Bara? Tidak tahu. Adi Raharja, kamu mau kemana? Janji yang kamu berikan pada kami sudah waktunya ditepati kan? Janji apa? Janji apa yang sudah saya berikan? Ketua geng Pratama, jika seseorang tidak menepati janji di geng Gunung Harmoni, apa konsekuensinya? Menurut aturan geng Gunung Harmoni, berakhir tragis. Adi, apa kamu mau melakukannya sendiri? Atau aku yang membantumu? Ayah, saya salah. Saya tidak punya anak murahan sepertimu. Pergi. 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 Putri, kamu pulang dulu saja. Saya masih ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan kedua ketua geng. Kak Bagas. Pergilah. Bapak Bagas Wijoyo, siapa sebenarnya Anda? Bapak Bagas, sebenarnya siapa Anda? Wakil ketua geng Laksmana, mungkin Anda belum tahu, dia adalah Dewa Perang Pedang Bagas dari negara-naga kita. Dewa Perang Pedang? Dewi Laksmana, hormat Dewa Perang Pedang. Ketua geng Laksmana, tidak perlu sungkan. Karena kalian sudah tahu identitasku, aku akan beritahu kalian berdua. Aku sengaja menyembunyikan identitasku untuk menyelidiki beberapa hal. Kuharap kalian berdua bisa merahasiakannya untukku. Baik. Bara Pratama, aku ingat pernah bilang Nagara-Naga adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran. Apa kau menganggap perkataanku omong kosong? Tidak berani. Aku hanya sesaat hilaf, tidak akan ada yang kedua kalinya. Bara Pratama, geng Gunung Harmoni jadi kacau. Karenamu, kurasa kau tidak pantas lagi jadi ketua geng. Dewa Perang Pedang benar, asalkan Anda bisa mengampuni nyawaku, aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Bara, hari ini kau kalah, siap kalah. Baik, aku menyerah. Mulai sekarang, posisi ketua, geng Gunung Harmoni akan dipegang oleh Dewi Laksmana. Kalau begitu, sekarang aku akan, sebagai ketua geng, memerintahkanmu untuk menyerahkan Fuling Poe. Fuling Po ini sudah lama kupakai untuk berlatih. Bara Pratama, apa kau tidak tahu itu barang yang sangat dibutuhkan Dewa Perang Pedang? Aku salah. Mohon Dewa Perang menghukumku. Sudahlah, Fuling Po 100 sampai 200 tahun ini tidak menarik bagiku. Kalian berdua cukup kelola geng Gunung Harmoni dengan baik. Mulai sekarang, aku tidak ingin kejadian dulu terulang lagi, mengerti? Baik. Lalu bagaimana dengan Fuling Po? Soal Fuling Po, aku punya caraku sendiri. Baiklah, kalian berdua kembali dulu. Hei, gaib. Kau sendiri pergi ke Gunung Salju, di celah tebing, ambil Fuling Po, 1000 tahun. Baik. Bangsat, bukankah kau bilang dia hanya pengemis? Tumbuh besar di panti asuhan. Yang sama denganmu, kenapa Bara Pratama pun takut padanya? Tuan Muda Raharja, aku juga tidak tahu. Aku sungguh tidak membohongimu. Aku memang tumbuh besar bersamanya di panti asuhan sejak kecil. Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa jadi sekuat ini. Bagas, penghinaan hari ini, aku akan mengingatmu. Aku ini pasti akan membuatmu mati di kota Nirwana. Sampah berlutut dan memanggil ayah pada orang tak dikenal. Kau sudah mencoreng namaku. Ayah, Bara Pratama mengancamku dengan pisau. Aku tidak berani menolak ayah. Sebenarnya, aku sudah menduga Fuling Po geng Gunung Harmoni ini sudah digunakan Bara Pratama untuk latihannya. Kau pergi melamar ke keluarga Santoso sekarang. Jangan sampai keluarga Santoso punya waktu mencari Fuling Po. Baik, ayah, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. Apa? Kau bilang Bagas, sama sekali tidak bisa mendapatkan Fuling Po? Tuan Muda Santoso, sejujurnya, Fuling Po geng Gunung Harmoni ini sudah dimakan Bara Pratama. Bagas itu hanya pembohong besar. Dia sama sekali tidak bisa mendapatkan Fuling Po. Bangsat. Tidak bisa mendapatkan Fuling Po. Kenapa dia berlagak hebat di depanku? Ayahku juga bodoh. Dia benar-benar percaya. Dia bisa mendapatkan Fuling Po. Sekarang kondisi Putri sudah mencapai ultimatum terakhir. Bagaimana aku bisa mendapatkan Fuling Po untuknya? Tuan Muda Santoso, aku sudah tahu pengemis itu tidak bisa mendapatkan Fuling Po. Hari ini, aku sengaja membawakanmu Fuling Poe yang asli dan berharga. Tapi Putri ini sekarang sudah tergila-gila pada pengemis itu. Aku benar-benar ingin memberikan Fuling Po ini sebagai mas kawin untuk keluarga Santoso. Tenang saja. Selama tidak ada Fuling Po, keluarga Santoso sama sekali tidak akan membiarkannya masuk. Mengenai masalah ini hari ini, aku akan bicara dengan ibu. Begitu ibu mengangguk, Putri harus menikahimu. Ibu, saya tidak akan menikah. Saya sudah punya orang yang saya suka. Hanya pengemis itu, bukan Putri Santoso. Murahan sekali kamu. Apa bagusnya dia? Apa kamu harus menikah dengannya? Dewi, kenapa kamu bicara seperti itu tentang Bapak Bagas Wijoyo? Ayah, kenapa ayah begitu membela dia? Meskipun dia pernah menyelamatkanku, tapi ayah tidak bisa mempermainkan nyawa Putri. Kurang ajar. Jangan bicara seperti itu tentang Bapak Bagas Wijoyo. Cukup masalah ini. Dengarkan aku. Beri dia uang, singkirkan satpam kecil itu. Putri kita adalah putri berharga. Bagaimana bisa dia menikah
dengan satpam rendahan itu. Lagi pula, keluarga Raharja punya Fuling Po yang bisa menyelamatkan nyawa putri. Kamu menolak lamaran mereka. Apa kamu ingin membunuh putri? Nyonya tidak mengerti, Bapak Bagas Wijoyo ini. Baiklah. Lakukan seperti yang kukatakan. Penyakit putri tidak bisa ditunda lagi. Dewi. Ya. Kamu beritahu Ardi Raharja. Lamaran mereka kita setuju. Baik. Sudah kubilang, aku tidak akan menikah dengan Ardi Raharja. Jika kalian terus memaksaku seperti ini, racuni saja aku sekarang. Nyonya, Duduklah. kita harus percaya pada Bapak Bagas Wijoyo. Dia pasti akan menemukan cara. Diam, Arya Santoso, jangan sampai kamu lupa. Dulu, kalau bukan karena keluarga kami, kamu masih ingin jadi miliarder kota Nirwana? Tidak mungkin. Masalah hari ini harus mengikuti perkataanku. Ayah, apa bagusnya anjing penjaga itu? Apa dia pantas ayah hormati begitu rupa? Lagi pula, Fuling Po barang semahal itu, hanya dengan dia seorang satpam kecil bisa mendapatkannya? Putri, jangan khawatir. Jika kamu menikah denganku, aku berjanji akan berubah total, tidak akan pernah melirik wanita lain lagi, dan hanya akan setia padamu. Aku bersumpah, sumpah seberat apapun bisa. Putri, satpam kecil itu sama sekali tidak pantas untukmu. Apalagi untuk keluarga Santoso kita. Hanya kamu dan Tuan Muda Raharja, itulah yang sepadan. Lagi pula, Tuan Muda Raharja punya Fuling Po yang bisa menyelamatkan nyawamu. Aku juga punya Fuling Po. Kak Bagas, kamu datang. Bagus sekali. Oh, kamu berani datang? Katamu kamu juga punya Fuling Po. Mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Akan segera tiba. Sudahlah, jangan membual di sini. Dengan penampilanmu yang miskin ini, mungkin kamu bahkan belum pernah melihat Fuling Po. Tuan Muda Raharja, keluarkan, biarkan sampah ini melihatnya. Pengemis bau, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini baru yang asli, Fuling Po. Kamu tidak akan pernah bisa membelinya seumur hidupmu. Barang sampah seperti ini, kamu berani menunjukkannya? Bagas, bajingan sepertimu, bahkan jika kamu dijual, kamu tidak akan bisa membayar Fuling Po ini. Ini adalah wilayah keluarga Santoso, beraninya kamu membuat keributan di sini? Nyonya Santoso, Fuling Po ini hanya berusia 10 tahun, tidak berharga, dan tidak bisa menyembuhkan penyakit putri. Bagas, ini Fuling Po yang kudapatkan dari tabib gaib, bahkan jika hanya 10 tahun, harganya puluhan juta. Jika hari ini kamu tidak bisa membayar 20 juta kepadaku, aku akan menyuruh orang untuk membunuhmu. Fuling Po yang hanya berusia 10 tahun ini, kamu berani meminta 20 juta? Kamu merusak Fuling Po ini, itu sama saja dengan menyinggung tabib gaib. Seluruh naga-naga tidak akan ada lagi tempat bagimu. Kamu makhluk sialan, berani merusak barang tabib gaib di sini? Apakah kamu ingin membunuh keluarga Santoso? Tabib gaib juga harus menghormatiku. Tunggu sebentar, dia sendiri akan membawa roh Poria 1000 tahun. Nyonya Santoso akan memberikannya sebagai hadiah lamaran untuk keluarga Santoso. Bagas, membual tidak perlu bayar pajak. Semakin keras kamu membual, semakin parah kamu akan mati nanti. Bagas, usia Fuling Po adalah 300 tahun. Fuling Po terbaik berusia 200 tahun. Sudah dibeli oleh geng Gunung Harmoni. Dari mana kamu mendapatkan roh Poria 1000 tahun? Jika kamu belum pernah melihatnya, itu membuktikan kamu tidak punya pengetahuan. Kamu. Bagas, jika tabib gaib tidak bisa datang hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu, aku akan melumpuhkan kedua kakiku sendiri. Kak Bagas, apa yang kamu katakan? Lalu jika tabib gaib benar-benar membawa Fuling Po itu sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Jika tabib gaib membawa roh Poria 1000 tahun, aku akan membayarimu 1 lengan. Tabib gaib tiba? Tidak mungkin. Tabib gaib, bagaimana mungkin dia memberinya kehormatan sebesar itu? Kak Bagas, apa dia benar-benar membawa roh Poria 1000 tahun? Si gaib tua ini, beraninya dia membatalkan janji denganku? Roh Poria 1000 tahun, benda sepenting ini, dia malah menyuruh bawahannya untuk mengantarkannya padaku. Bagas, mana tabib gaib yang kau sebutkan? Kenapa cuma bawahan rendahan yang datang? Bagas, hari ini aku akan membuatmu seperti belatung. Merangkak keluar dari sini. Kakak, bawahan tabib gaib sudah datang, itu sama saja tabib gaib yang datang. Tabib gaib mengetahui Ardi Raharja dan Nona Santoso akan menikah. Secara khusus mengutusku untuk memberi selamat kepada kalian berdua. Sekalian ingin bertanya, apakah hadiah yang tabib gaib siapkan untuk kalian berdua udah memuaskan? Puas, sangat puas. Hanya saja, pengemis bau ini merusak Fuling Po. Bajingan, kau tahu apa ini? Beraninya kau merusak Fuling Po. Berapa banyak usaha yang kukerahkan untuk menemukan satu tanaman ini. Ternyata orang ini bersekongkol dengan Ardi Raharja, benar-benar tidak tahu diri. Dia juga bilang Fuling Po ini hanyalah sampah. Dia bilang tabib gaib akan mengiriminya satu tanaman roh Poria 1000 tahun sebentar lagi. Konyol, tabib gaib adalah yang terhebat di dunia medis. Bahkan orang terkaya negara-naga jika ingin bertemu dengannya harus membuat janji 1 bulan sebelumnya. Kau siapa? Beraninya kau berkhayal tabib gaib secara pribadi mengantarkan Fuling Po padamu. Lagi pula, apa kau tidak tahu batas Fuling Po adalah 300 tahun? Ada apa ini Kak Bagas? Bahkan tentang roh Poria 1000 tahun saja tidak tahu. Sepertinya tabib gaib benar-benar tidak menganggapmu penting. Bagas, sudah kubilang, hari ini aku akan membuatmu seperti belatung merangkak keluar dari sini. Kenapa masih diam saja? Tepati janjimu, lumpuhkan kedua kakimu. Tidak,
Ardira Harja, perjanjian ini memang tidak adil. Kau sudah tahu, benda ini tidak akan bertahan lebih dari 1000 tahun. Kenapa kau masih bertaruh dengannya? Putri Santoso, hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Tuan Muda Raharja. Kau berpihak keluar, apa maksudmu? Lagi pula, taruhan ini adalah kemauan Bagas sendiri, kami tidak memaksanya. Salahnya sendiri, karena dia sampah yang tidak tahu diri. Menghancurkan Fulingpo, pantas mati. Hanya melumpuhkan satu kakinya. Itu karena hari ini adalah hari bahagia keluarga Raharja dan keluarga Santoso. Kau seharusnya berterima kasih pada Tuan Muda Raharja. Jika kau tidak melakukannya sendiri, maka aku akan membantumu. Bahkan tuanmu harus menghormatiku, kau ini siapa? Apa katamu? Aku berbaik hati menyelamatkan nyawamu. Beraninya kau menghina tabib gaib? Kalau begitu, hari ini tinggalkan nyawamu di sini. Bagas, kau tidak hanya merusak Fulingpo, kau juga melukai murid kesayangan tabib gaib. Kau tamat. Kak Bagas, kau terlalu impulsif. Bagas, aku perintahkan kau sekarang segera meminta maaf padanya. Aku meminta maaf padanya, aku memberi pelajaran pada bawahannya si tua gaib, dia seharusnya berterima kasih padaku. Bagas, kau bajingan. Beraninya kau di wilayah keluarga Santoso melukai murid tabib gaib? Kau ingin membunuh keluarga Santoso? Dewi, Ya. cari orang untuk mengikatnya, patahkan kakinya. Siapa yang berani bergerak? Sekelompok anak muda bodoh, benar-benar konyol. Kalian para junior yang bodoh, benar-benar konyol. Tuan Muda Raharja, tolong aku. Jika tabib gaib tahu aku memetik Fulingpo 10 tahun secara pribadi, aku pasti akan mati. Apa katamu? Oh ya, nama Yang Mulia Pedang masih ada di daftar pemburu hadiah. Aku tidak bisa membiarkannya terekspos di sini. Salam, Yang Mulia Tabib. Kehadiran Yang Mulia Tabib di keluarga Santoso kami membuat keluarga Santoso kami bersinar. Hahaha, Tuan Muda Raharja. Yang Mulia Tabib ini Anda yang undang kan? Oh, Anda memang sangat perhatian. Putri, lihatlah, inilah perbedaan antara Tuan Muda Raharja dan si miskin itu. Tuan Muda Raharja, dia itu siapa? Aku tidak mengenalnya. Anda bukan diundang Tuan Muda Raharja, kan? Tabib suci pengemis ini merusak Fulingpo Anda. Dia bilang Anda datang pun harus mengikuti kemauannya. Murid Anda yang membela Anda, bahkan dipukuli hingga luka parah olehnya. Ini benar-benar keterlaluan. Anda harus menegakkan keadilan. Tabib gaib, mohon tegakkan keadilan untukku. Memetik secara pribadi, Fulingpo 10 tahun. Pantas mati. Hari ini aku datang untuk Bapak Bagas Wijoyo memberikan hadiah lamaran. Roh Poria 1000 tahun ini adalah hadiah pertunangan untuk Bapak Bagas Wijoyo. Apa? Roh Poria 1000 tahun. Yang Mulia Tabib, apakah ini benar-benar Roh Poria 1000 tahun? Dijamin asli. Dengan Roh Poria 1000 tahun ini, penyakit putri kami. Ada harapan. Roh Poria 1000 tahun, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sekarat, yang 200 tahun saja bernilai lebih dari 100 juta, apalagi yang 1000 tahun, ini benar-benar tak ternilai harganya. Barang semahal ini, Dewi, cepat ambil. Ini adalah hadiah pertunangan untuk Bapak Bagas Wijoyo. Kau ini siapa? Gaib, keluarga Santoso hari ini tidak menerima lamaranku, hanya menerima keluarga Raharja. Menurutmu bagaimana? Siapa bilang? Haha. Bagas adalah menantu idaman keluarga Santoso. Putri, cepatlah berterima kasih pada tunanganmu. Kak Bagas, bagus sekali, kita akhirnya bisa bersama. Ardira Harja, apa kau berutang sesuatu padaku? Aku berutang apa padamu? 20 juta yang kau berutang padaku demi tabib gaib. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. 20 juta bisa kuberikan padamu, tapi satu lengan yang kalah taruhan harus kau tinggalkan. Kak Bagas, kau begitu hebat, bahkan tabib gaib membawakan roh Poria 1000 tahun untukmu. Kenapa kau harus menjadi satpam kecil di perusahaan Ardira Harja? Demi Indah Wijaya? Demi Indah Wijaya, apakah dia pantas kau lakukan ini hanya karena kau tumbuh besar bersamanya sejak kecil? Siapa bilang aku dan Indah Wijaya adalah teman masa kecil? Apa maksudmu? Duduk. Sejujurnya, aku bukan Bagas, namaku Arka Wirawan. Bagas adalah saudaraku terbaik, dulu dia yang menahan peluru untukku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Aku datang ke sini untuk membantu Bagas memenuhi janjinya pada Indah Wijaya. Tapi, sama sekali tidak kusangka, Indah Wijaya malah menganggap saudaraku sebagai batu sandungan. Baiklah, kita tidak usah membicarakan ini lagi. Malam ini indah, jangan biarkan hal-hal yang mengganggu ini merusak suasana hati kita. Baik. Ayah, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Kau pasti tidak boleh melepaskan Bagas. Dia menghancurkan satu lengan anakku. Aku ini akan membuatnya membayar dengan nyawanya.
Ayah, aku tidak mengerti kemampuan apa yang dimiliki pengemis ini. Sampai tabib gaib mau membantunya, aku sudah menyelidiki Fuling Po semakin tua, semakin tinggi nilainya. Yang paling tabu adalah dipetik dalam 50 tahun. Tabib gaib marah besar, bukan karena menghormati Bagas, melainkan karena Fuling Po yang berusia 10 tahun dipetik olehmu sehingga dia melampiaskan amarahnya padamu. Bagas meminjam kekuatan tabib gaib, menghancurkan lengan anakku, membuat keluarga Raharja malu. Aku pasti tidak akan melepaskan Bagas dan keluarga Santoso. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Santoso ada jalan ke surga, tapi kau tidak mau lewat. Ada pintu neraka, tapi kau malah datang sendiri. Karena tidak mau menikah, hancurkan saja keluarga Santoso. Keluarga Santoso hanya miliarder kota Nirwana, bukan orang terkaya Nagara Naga. Aku sudah menghubungi Bagus Setiawan. Dia adalah manajer grup Prawira, orang terkaya Nagara Naga kita. Beberapa hari lagi dia akan datang ke kota Nirwana untuk tender. Jika kita memenangkan proyek ini, kita bisa langsung melahap keluarga Santoso. Ayah, bagaimana kita bisa mendapatkan Bagus Setiawan? Apa yang bisa kita berikan? Keluarga Santoso juga bisa memberikannya. Bagus Setiawan ini adalah hidung belang dan dia suka bermain hal-hal aneh di ranjang. Kulihat Indah Wijayamu itu lumayan cantik. Cari cara untuk mengirimnya ke ranjang Bagus Setiawan. Tenang saja, ayah, si bodoh itu, asalkan aku sedikit menipunya, dia sendiri akan datang. Halo, Bapak, geng Gunung Harmoni, ada permohonan. silakan. Geng Gunung Harmoni bisa berkembang pesat karena penopang ekonomi kami adalah Karya Prawira, orang terkaya Nagara Naga. Sekarang Karya Prawira tiba-tiba sakit parah, tidak ada yang bisa mengobati. Kami dengar Dewa Perang Pedang dalam ilmu pengobatan sudah mencapai puncak. Kami harap Anda bisa datang ke keluarga Prawira dari kota utama untuk membantu. Saya sudah dengar ini dari Arya Santoso, tapi saya dengar Putri Karya Prawira sudah menemukan tabib sakti. Itu ditemukan oleh manajer Karya Prawira, Bagus Setiawan. Nona Prawira baru kembali dari luar negeri, dia tidak tahu apa-apa. Bagus Setiawan ini adalah hidung belang. Tabib sakti itu tidak tahu berapa banyak wanita cantik yang dia selipkan ke tempat tidur. Bagus Setiawan baru bisa mendapat kesempatan mengobati Karya Prawira. Sebagai prajurit Nagara Naga, saya tidak punya alasan untuk berdiam diri. Saya menyetujui permintaanmu ini. Saya akan berangkat sekarang. Bagas, jangan pura-pura bodoh. Bukankah kamu tahu aku datang ke sini? Makanya kamu mengikutiku seperti mengganggu lari kecil? Indah Wijaya, kamu gila? Aku baru pertama kali melihat orang tak tahu malu sepertimu. Bukankah kau sudah mendekati keluarga Santoso dan bersama Putri Santoso? Kenapa? Apa kau dengar keluarga Raharja akan jadi nomor 1 di kota Nirwana? Jadi kau kembali menjilatku. Indah, bisakah kau lebih narsis lagi? Kau benar-benar menganggap dirimu seperti rebutan? Bagas, tidak ada orang lain di sini. Jadi jangan pura-pura bodoh. Ini kota utama wilayah keluarga Prawira. Tanpa undangan khusus, kau tidak bisa masuk. Bukankah kau masuk mengikutiku dari belakang? Jangan-jangan kau menerima undangan khusus untuk menjadi anjing penjaga? Lalu, apa kau menerima undangan khusus? Aku manajer Setiawan dari Zangkor, diundang khusus untuk kerjasama. Selama aku berhasil dalam kerjasama ini, aku akan jadi pahlawan besar Tuan Muda Raharja. Nanti, jangan bicara soal posisi CEO Kandra Permata. Bahkan jika aku ingin jadi nyonya muda keluarga Raharja, Tuan Muda Raharja pun akan setuju. Kau bicara tentang Bagus Setiawan, kan? Ardi Raharja ini. Menjualmu pada mesum tua itu. Apa katamu, Bagas? Kau tidak bisa mendapatkanku, jadi kau tidak tahan melihatku sukses. Ya, kau murahan sekali. Kalian siapa? Kenapa ribut-ribut di sini? Aku manajer Setiawan, diundang khusus ke sini. Oh, Anda tamu terhormat manajer Setiawan. Silakan masuk. Anda, rekan, apa Anda juga diundang khusus? Saya diundang khusus untuk mengobati Bapak Prawira. Pakai seragam satpam, sok jadi tabib. Ketua geng Gunung Harmoni. Bara Pratama ada di dalam. Kalau berani omong kosong, nyawamu akan melayang di sini. Saya diundang oleh Ketua Geng Gunung Harmoni. Lagi pula, Bara Pratama bukan lagi Ketua Geng Gunung Harmoni. Omong kosong. Kita sesama satpam, jangan paksa. Aku ini bertindak, cepat minggir. Baik. Hei, Bara Pratama, aku tahu tidak ada undangan di sini. Aku tidak bisa masukkan. 1 menit. Kalau kamu tidak datang dalam 1 menit, biarkan saja Karya Prawira menunggu mati di dalam. Kamu bohongi siapa? Dengan trik kecilmu itu, kalau aku tidak bisa melihatnya. Aku ini satpam 10 tahun sia-sia. Cepat minggir. Bajingan, dia tabib yang kuundang. Apa kamu bosan hidup? Cepat pergi. Nona Prawira, dia tabib yang kutemukan untuk bos. Ketua geng Pratama, saya sudah lama di sini. Anda masih melakukan hal yang tidak perlu? Apa Anda tidak percaya keahlian medisku? Kamu? Kenapa kamu? Pak Nugraha Sang Pramal, kamu masih hidup?
Kamu. Bara Pratama, kendalikan orang yang kau bawa. Bagaimana dia bicara pada tabib ajaib Prawira? Nona Prawira, inilah tabib yang asli. Nona Prawira, aku kenal orang ini cuma seorang petarung. Lihat penampilannya, dia pasti sudah menemukan pekerjaan yang cocok untuknya, kan? Ketua geng Pratama, jika dia benar-benar punya kemampuan, kenapa dia jadi satpam? Nona, akhir-akhir ini, demi mencari pengobatan untuk ayahmu, aku sudah mencari banyak tabib terkenal, tapi tidak ada satupun yang jadi satpam paruh waktu. Bara Pratama, kau biarkan seorang saat mengobati ayahku. Kau keterlaluan. Benar, Bara Pratama, kau ini kacang lupa kulitnya, kau mau membunuh Tuan Prawira? Nona Prawira, dia memang tabib sejati, bahkan tabib gaib, memberikan roh Poria 1000 tahun kepada Bagas Wijoyo. Bagas Wijoyo memang pantas. Tabib gaib benar-benar memberikan roh Poria 1000 tahun padamu? Betul, benar sekali. Kalau begitu, kau lihat saja di sini. Master Nugraha, bukankah kau bilang bisa mengobati? Cepat selamatkan ayahku. Lihat baik-baik. Ini teknik huayang. Nak, kau melihatnya adalah keberuntungan seumur hidupmu. Yang mulia, bukankah teknik huayang ini jurus rahasia unikmu? Kenapa dia juga menggunakannya? Pak Nugraha Sang Peramal, dengan satu tusukan jarummu itu, kau mau mengirim karya Prawira ke surga? Apa katamu? Aku bilang, satu suntikan darinya akan membuat ayahmu pergi. Tuan Besar Nugraha, jangan bergerak dulu. Kau memfitnah. Di seluruh naga-naga yang menguasai teknik huayang tidak lebih dari 5 orang. Kau hanya seorang satpam kecil. Kau siapa berani meragukan keahlian medisku? Kau salah. Sejak tabib suci bertangan sakti meninggal, di seluruh negara-naga yang menguasai teknik huayang, hanya aku satu-satunya. Kau satpam kecil, kau benar-benar pandai berpura-pura. Bahkan jika di dunia ini benar-benar hanya tersisa satu orang yang menguasai teknik huayang, orang itu tidak mungkin dirimu. Kukira kau punya keahlian, ternyata kau hanya membual. Jika kau di sini, menunda Tuan Besar Nugraha, menyelamatkan ayahku lagi, pergilah dari sini. Ayah? Ayah. Hei, jangan bicara dulu, kau masih lemah. Manajer Setiawan yang membawa Tuan Besar Nugraha menyelamatkanmu. Nona Prawira, meskipun aku sudah menyembuhkan penyakit Tuan Zhang, tapi pengemis ini menghina keahlian medisku, aku merasa terhina. Minta maaf pada Tuan Besar Nugraha, keluarga Prawiraku akan mengampuni nyawamu. Nona Prawira, Anda pasti salah paham. Bapak Bagas Wijoyo bukan satpam, dia adalah 5, 4. Apa maksudmu? 3, 2, 1. Ayah. Berani meniru. Teknik huayangku menipu orang benar-benar pantas mati. Tuan Besar Nugraha, sebenarnya ada apa ini? Ini, tanda-tanda membaik. Darah beracun Bapak Prawira sudah keluar. Aduh. Ayah, ada apa? Ayahku tidak bernapas lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Prawira, biarkan Bapak Wijoyo menyelamatkan Bapak Prawira. Dia adalah tabib sejati. Yang mulia, mohon selamatkan Bapak Prawira. Bapak Wijoyo, mohon selamatkan ayahku. Asalkan Anda bisa menyelamatkan ayahku, apapun yang Anda inginkan, keluarga Prawira akan memberikannya kepada Anda. Ah, sudahlah. Kalau tahu begini, mengapa dulu? Aku tidak akan mempermasalahkan kalian. Ayo. Ayah, Anda akhirnya sadar. Ada apa denganku? Tadi aku merasa seperti sekarat. Maafkan aku salah percaya pada tabib palsu ini, hampir mencelakakan Anda. Bapak Wijoyolah yang kali ini menarik Anda dari ujung maut. Terima kasih banyak Bapak Wijoyo karena telah menyelamatkan hidupku. Manajer Setiawan, buang dokter penipu ini kembali ke tempat asalnya. Dan proyek di Kota Nirwana, Anda tidak perlu mengurusnya lagi. Karena ayahku sudah sadar, dia akan memilih orang yang tepat. Ya, beraninya engkau menipu, berani menipuku bahwa engkau adalah tabib. Penyah. Bapak Bagas, tak disangka Anda semudah ini. Sudah punya keahlian medis luar biasa. Bapak Bagas bekerja di rumah sakit mana? Saya tidak bekerja di rumah sakit. Lihat saja. Dengan seragam kerja ini, saya di grup Praharja Kencana. Saya hanya seorang satpam. Apa? Bakat Anda yang luar biasa ini bukankah akan sia-sia? Bapak Bagas, apakah Anda sudah punya pacar? Bagaimana menurut Anda putri saya, Hana? Ayah, apa yang ayah katakan? Kita baru bertemu pertama kali. Kalau begitu sering-seringlah berinteraksi. Bapak Bagas, ini tidak perlu Anda pikirkan lagi kan? Lihatlah aset saya yang begitu banyak ini. Setelah 100 tahun kemudian, semuanya akan jadi milik kalian. Bapak Zhang, saya lihat denyut nadi Anda kuat, tidak akan mati dalam waktu singkat. Terima kasih atas niat baik Anda. Sejujurnya, saya sudah punya tunangan. Wah, menghadapi godaan sebesar ini, ternyata tidak bergeming. Dan juga penyelamat hidup saya. Bapak Bagas, teman beda umur seperti Anda ini, pasti akan saya jadikan teman. Asal Anda bicara. Apapun yang Anda butuhkan, akan saya berikan dengan senang hati. Bicara soal kebutuhan, ada sedikit hal kecil. Manajer Setiawan, dia tinggal di kompleks villa ini. Bangunan nomor berapa? Manajer Setiawan tinggal di blok 6. Ada urusan apa? Hanya masalah kecil. Aku ini sangat kesal hari ini. Akan kulampiaskan padamu. Manajer Setiawan, apa yang kau lakukan? Aku datang untuk membahas pekerjaan. Pekerjaan?
Pekerjaanmu adalah membuatku senang, maka aku akan memberikan proyek Kota Nirwana kepada keluarga Raharja. Tolong. Kak Bagas. Bocah sialan, kau berani memukulku? Mesum tua, mainnya kotor sekali. Bangsat, kau anjing penjaga, aku ini tidak akan memaafkanmu. Jangan, bos, aku salah. Tutup mulutmu baik-baik, awas ku robek mulutmu. Jangan pukul, Kak, aku salah. Pergi. Kak Bagas, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ardi Raharja, dia hanya sampah masyarakat. Selama ini, aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Bisakah kau memaafkanku lagi? Indah Wijaya, aku melindungimu karena ada yang memintaku. Tapi aku tidak mungkin melindungimu selamanya. Untuk jalan ke depan, urus dirimu sendiri. Berani-beraninya kau kembali? Karena kaulah posisi keluarga Santoso di Kota Nirwana sebagai nomor 1. Sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ada apa ini? Bapak Bagas Wijoyo, proyek penting keluarga Prawira dari kota utama di Kota Nirwana telah diambil alih oleh keluarga Raharja. Dengan proyek ini di tangan keluarga Raharja, Kota Nirwana akan mengalami pergolakan. Sialan. Aku tanya padamu, apa yang kau lakukan di keluarga Prawira? Berani-beraninya kau memukul Bagus Setiawan? Apa kau tidak tahu, Bagus Setiawan adalah orang penting di keluarga Prawira? Aku beritahu kau, Bagus Setiawan sudah mengatakan hal yang buruk, membatalkan kualifikasi penawaran keluarga Santoso. Apa? Siapa yang bilang? Kak Bagas, jangan katakan apa-apa lagi. Baiklah. Aku tidak peduli bagaimana keadaanmu. Aku beritahu kau, manajer Setiawan, akan pergi ke hotel kerajaan di Kota Nirwana besok. Cepat pergi dan minta maaf padanya. Bahkan jika dia membalas memukulmu, kau tetap harus mendapatkan kembali kualifikasi keluarga Santoso untuk kami. Baiklah, Nyonya. Pergi. Jika dia tidak memaafkanmu, kau harus keluar dari keluarga Santoso. Putri di mana? Kenapa aku tidak menemukannya? Putri sedang membereskan kekacauanmu, dia pergi menemui Bagus Setiawan untuk membahas kerjasama. Bagaimana kau bisa membiarkannya pergi sendiri? Apa kau tidak tahu? Bagus Setiawan itu orang mesum. Manajer Setiawan. Berbisnis di sini rasanya kurang pas ya. Cocok. Di sini sangat cocok. Saya ada urusan. Saya pergi dulu. Nona Santoso, bukankah kau menginginkan proyek keluarga Prawira? Asal kau patuh, aku akan berjanji menyerahkan proyek keluarga Prawira padamu. Lepaskan aku, tolong. Putri, kau baik-baik saja? Kau berani menyentuhku, keluarga Prawira tidak akan membiarkanmu. Satu kata dari keluarga Prawira bisa menghancurkan keluarga Santoso. Kau harus bersyukur aku membiarkanmu hidup, karena engkau masih berguna. Putri, kau tidak ketakutan, kan? Aku baik-baik saja. Lihat betapa khawatirnya kau. Tidak kusangka, Bagus Setiawan sebrengsek itu. Kenapa kau begitu mudah melepaskannya lagi? Tapi tidak apa-apa, katakan saja aku yang memukulnya. Kalau tidak, ibu pasti akan punya kesan yang lebih buruk padamu. Aku membiarkannya hidup, tentu saja ada gunanya bagiku. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menampar muka keluarga Raharja dengan keras. Tapi, proyeknya sudah diberikan kepada keluarga Raharja. Bagaimana kau akan mempermalukannya? Keluarga Raharja tidak akan mendapatkan proyek itu. Putri, jangan ceritakan saat kau kembali tentang Bagus Setiawan dipukuli. Kau kembali dan beritahu Mama bahwa tender akan dihadiri seperti biasa. Hana Prawira, proyek yang dipegang Bagus Setiawan. Ada apa dengan... Ini adalah keinginan ayahku, mengatakan ini adalah hadiah untuk Bapak Bagas Wijoyo. Apa? Apa? Bagas Wijoyo bekerja di Grup Raharja Makmur sebagai satpam. Ayah saya menyerahkan proyek ini pada keluarga Raharja. Kebetulan, kontak kami dengan keluarga Raharja adalah manajer Setiawan, jadi dia bisa menebus dosa. Anda salah paham. Ada hal yang saya kunci mulut. Keluarga Raharja akhlak buruk. Proyek ini harusnya untuk keluarga Santoso. Kenapa? Bukankah Bagas Wijoyo bekerja di Grup Raharja Makmur? Ini adalah jasa Bagas Wijoyo kan? Meskipun saya bekerja di keluarga Raharja, tapi saya menantu keluarga Santoso. Menurut Anda, proyek ini harusnya untuk siapa? Baik, Bagas Wijoyo, saya mengerti. Ada lagi, pada hari lelang, saya harap Anda bisa datang. Bagus Setiawan mengganggu pacar saya biarkan dia hidup dulu. Nanti, serahkan pada keluarga Prawira untuk ditangani. Baik, Bagas Wijoyo.
Jangan khawatir, saya akan hadir sendiri di lelang nanti. Bekerja sebagai satpam di keluarga Raharja dan menjadi menantu laki-laki di keluarga Santoso. Bagas Wijoyo, apa yang Anda lakukan ini? Kak Bagas, saya sudah bilang ke Mama, keluarga Santoso pasti bisa mendapatkan kesempatan lelang. Apa hari ini benar-benar tidak ada masalah? Keluarga Santoso tidak hanya akan mendapatkan kesempatan menawar, saya akan membuat keluarga Santoso langsung mendapatkan proyek ini. Bagas, kenapa kalian datang? Tuan Muda Raharja, Anda bercanda. Hari ini adalah lelang di Kota Nirwana. Keluarga Santoso sebagai miliarder Kota Nirwana tentu saja harus datang. Bagas, kalian bahkan tidak punya kualifikasi untuk ikut lelang. Kenapa kalian harus ikut campur? Apa katamu? Ibu, diam. Ada apa ini, Bagas? Aku tidak membual. Aku akan membuat keluarga Santoso mendapatkan proyek ini. Bagas, kau masih tidak berani membiarkan keluarga Santoso tahu perbuatanmu kan? Hei, kalau begitu biarkan manajer Setiawan bicara sendiri. Manajer Setiawan, lihat siapa yang datang. Bagas, kau memukulku 2 kali, kau masih berani datang sekarang? Manajer Setiawan, Bagas ini dia tidak mewakili keluarga Santoso kami. Keluarga Santoso kami ini juga ingin berkontribusi untuk perkembangan Kota Nirwana. Semua orang di sini tahu Bagas itu adalah menantu keluarga Santosomu. Bagaimana? Dia memukulku, bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengan keluarga Santosomu? Bagas, segera berlutut dan minta maaf pada manajer Setiawan. Berlutut dan minta maaf. Bagus Setiawan. Begitu lututku menyentuh tanah, kau akan mati di sini. Mau apa kau? Bagas, aku beritahu kau harus berlutut hari ini, mau tidak mau. Jika berlutut itu berguna, untuk apa ada polisi? Bagas, jangan lupa bagaimana tanganku ini patah. Benar, berlutut saja terlalu mudah baginya. Aku ini akan merobek mulutnya. Jangan berani-berani. Putri, apa maksudmu? Berpihak keluar, apa maksudnya itu? Aduh, sakit. Lepaskan. Ada apa ini? Bagas, kau pikir kedua kakimu yang hina ini bisa mengganti kerugian keluarga Santoso kami? Bahkan jika hari ini harus mengorbankan nyawamu, kau tetap harus memenangkan tender ini untukku. Kak Bagas, kamu tidak apa-apa. Nyonya Santoso, hari ini demi Putri. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tapi aku beritahu kau, proyek ini aku yang memutuskan siapa yang akan mendapatkannya. Benar-benar sok-sokan, kamu sombong sekali. Bagas, apa kamu hanya bisa ngotot? Manajer Setiawan ada di sini. Dia tidak bisa memutuskan. Lalu siapa yang bisa memutuskan? Aku yang memutuskan. Nona Prawira, kenapa kamu datang? Bagus Setiawan, sebelum datang, ayahku sudah berpesan padamu untuk menghormati Bagas Wijoyo. 100% memberimu kesempatan untuk menebus dosa. Sepertinya kamu tidak menghargainya dengan baik. Ya, keluarga Raharja yang menghasutku. Nona Sulung, tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Bagas Wijoyo, aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Aku hanya seorang satpam kecil, mana mungkin aku punya hak untuk membiarkanmu pergi. Bagus Setiawan, mulai sekarang kamu dipecat enyah dari sini. Nona Prawira, apa yang kamu katakan? Nyonya Santoso, apakah Anda baru saja memarahi Bagas Wijoyo? Tidak, mana mungkin. Bagas ini adalah menantu laki-laki yang baik dari keluarga Santoso kami. Kami adalah keluarga. Ya, keluarga? Baguslah kalau begitu, hadirin sekalian. Proyek ini adalah hadiah dari keluarga Prawira kami. Untuk Bagas Wijoyo, tidak akan dilelang lagi. Silakan kembali. Membuatku gila. Aku pasti akan membuat Bagas ini mati tak terkubur. Bagas ini berkali-kali merusak rencana baik keluarga Raharja kami. Kali ini aku pasti akan mengambil nyawanya. Bapak Bagas Wijoyo, Kalian berdua datang menemuiku. Apakah sudah menemukan petunjuk? saya datang khusus untuk meminta maaf kepadamu atas nama Nyonya. Dia tidak tahu diri, berkali-kali menargetkanmu. Saya meminta maaf kepadamu atas nama Nyonya. Ayo duduk. Sudahlah, tidak perlu terlalu dipikirkan. Bagaimanapun juga dia ibu mertuaku. Mana mungkin aku mempermasalahkannya. Melalui penyelidikan selama ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa kebocoran informasi itu adalah perbuatan keluarga Raharja. Keluarga Raharja. Betul. Selama bertahun-tahun, keluarga Raharja selalu iri dengan keluarga Santosoku di Kota Nirwana dan berkali-kali menyewa pembunuh untuk mencoba membunuhku dan putraku. Betul. Dan ada bukti yang menunjukkan bahwa keluarga Raharja pernah membeli informasi operasi regu kami di pasar gelap. Meskipun belum diketahui kepada siapa dia akhirnya menjual informasi itu, saya menemukan bahwa dia selalu memiliki hubungan bisnis yang baik dengan pemimpin kelompok tentara bayaran negara musuh. Justru karena inilah keluarga Raharja berkembang begitu pesat, jadi kami punya alasan untuk percaya bahwa ini adalah perbuatan keluarga Raharja. Keluarga Raharja, dia berkhianat? Apa dia tidak ingin hidup lagi? Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang aku mengirim orang untuk menghabisi mereka? Tidak bisa tunggu sebentar lagi. Kita sekarang tidak punya cukup bukti. Mudah sekali orang lain punya bukti terhadap kita. Begini saja, kalian berdua, awasi keluarga Raharja dengan ketat.
Jika mereka beraksi lagi, segera laporkan kepadaku. Siap. Aku baik-baik saja di sini. Kenapa harus mengundurkan diri? Kau melumpuhkan Ardi Raharja satu lengan dan mengambil proyek penting keluarga Raharja. Mereka tidak memecatmu. Itu karena mereka ingin memanfaatkan statusmu sebagai karyawan untuk melawanmu. Aku dengar Bima Pranoto bilang dia hanya menginginkan nyawamu. Berkali-kali bertarung dan kalah. Berkali-kali kalah dan bertarung lagi. Hebat, sungguh hebat. Sudah jam berapa ini? Kau masih bercanda saja. Cepat pergi mengundurkan diri. Bapak Permata, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi percayalah padaku, aku baik-baik saja. Aku tidak mengerti. Kau sudah jalin koneksi dengan keluarga Santoso. Apa kau masih ingin menjadi satpam kecil di sini? Ada apa? Muka murung sekali. Kemarilah, aku mau bicara. Meskipun kamu sudah mendapatkan proyek kota Nirwana dari keluarga Prawira, tapi Mama masih tidak suka dengan statusmu. Hari ini Mama bilang dia ingin patung Buddha yang akan dilelang. Aku berpikir untuk membelinya, lalu kamu berikan pada Mama agar dia berubah pikiran tentangmu. Baiklah, tapi apa kamu punya uang sebanyak itu? Aku punya uang simpanan rahasia. Kamu masih punya uang simpanan rahasia? Nanti kamu ikut aku saja. Baik. Aduh, tidak bisa. Kamu sebaiknya tidak pergi. Kenapa sikapmu cepat berubah? Aku baru ingat hari. Lelang itu diadakan oleh keluarga Prawira. Nona sulung keluarga Prawira pasti akan datang juga. Lelang itu diadakan keluarga Prawira? Kalau begitu aku harus pergi. Apa maksudmu? Aku beritahu ya, kalau kamu berani pindah hati, aku akan menggigitmu sampai mati. Jangan. Seperti anak anjing saja. Kalau begitu aku tanya, kenapa lelang itu diadakan keluarga Prawira dan kamu harus pergi? Karena keluarga Prawira ingin segera membalas budiku. Keluarga Prawira membalas budimu. Statusmu sekarang hanya satpam. Tidak ada yang perlu dibalas. Hei, jangan khawatir, aku pasti akan membelinya dan memberikannya pada Mama. Baik. Terima kasih. Ayah, kamu memintaku mengatur sesuatu. Aku sudah mengaturnya dengan baik. Bagus. Aku malas berurusan dengan keluarga Santoso lagi. Aku ingin mereka semua mati di lelang itu. Bukankah ini nona kedua keluarga Santoso? Aku ingin tahu apa lagi yang mereka incar? Keluarga Santoso memang miliarder kota Nirwana dan mereka juga mendapatkan proyek keluarga Prawira. Mereka bisa membeli apa saja di sini. Kak Bagas, sudah kubilang kan, mereka tidak berani merebut barang dari kita. Hari ini, Buddha perunggu ini, aku harus mendapatkannya. Wah, bukankah Tuan Muda Santoso dan Nyonya Santoso juga datang? Ibu, kakak, kenapa kalian juga datang? Putri, kamu tidak berpikir ibu benar-benar hanya untuk menerima pengemis ini lalu memberitahumu ingin Buddha perunggu di sini kan? Ibu memberitahumu hanya ingin kamu membawanya untuk melihat perbedaan antara dia dan keluarga Santoso. Dan kamu tanpa aura keluarga Santoso, bisakah kamu tetap menjadi nona sulung ini? Sepertinya barang-barang kali ini akan jatuh ke tangan Tuan Muda Santoso. Bagas, hari ini perhatikan baik-baik. Meskipun keluarga Santoso kuat, tapi kamu tidak bisa bergantung begitu saja. Nyonya Santoso, jujur saja selama aku ada di sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun. Bagas, sombong sekali kamu. Dengan gaji Rp3.000 sebulan, masih mau privat? Jangan mimpi. Tuan Muda Santoso, Bagas Wijoyo tidak salah. Hari ini, di tempat lelang, semua minuman, Bagas Wijoyo sudah membayar. Apa? Kamu kenapa? Kita harus belanja bijak. Kenapa kamu membayar teh di sini? Bagas, Putri yang bayar semuanya. Aku beritahu, aku ini putra sulung keluarga Santoso. Aku sudah bilang tadi, selama kamu di sini, aku tidak akan membiarkanmu membeli secangkir teh pun. Barang lelang pertama, gelang Kian Kun. 30 juta. Bagas, aku ini banyak uang, lihat saja apa yang bisa kamu pakai untuk melawanku. 100 juta. Nona Santoso mau bilang apa? Dia cuma anak perempuan. Semua barang keluarga Santoso nanti akan ikut Tuan Muda Santoso. Dia menawar 100 juta. Kalau keluarga Santoso tidak setuju, dia pasti tidak bisa mengeluarkan uang ini. Mana kita punya uang sebanyak itu? Uang itu untuk membeli Buddha perunggu. Gelang Kian Kun ini, aku cukup suka. 100 juta, tidak mahal. Biasanya tidak terlihat. Kenapa kamu boros? Sekali. Kak Bagas, dia tadi terlalu impulsif. Bukankah kamu suka gelang ini? Ambil saja. Hahaha, Putri, kamu mimpi kosong. Ya, aku ini mana mungkin membereskan kekacauan dia. Aku justru ingin lihat bagaimana dia bisa mengeluarkan 100 juta ini. Kak Bagas, kamu terlalu impulsif. Sekarang sudah selesai. Bagaimana dengan Buddha perunggu itu? Untuk apa mempertahankan harga diri ini? Apa kamu mengerti maksud baikku? Aku sama sekali tidak menyerah pada Buddha perunggu. Cuma membeli satu barang lagi. Kamu bahkan tidak mampu membayar gelang Kian Kun ini. Masih bicara Buddha perunggu? Mimpi kosong saja. Tenang saja. Hari ini semua barang lelang. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa pulang satu pun. Putri, aku pergi sebentar. Tenang saja. Hari ini, Buddha perunggu, aku pasti akan mendapatkannya. Lebih baik kamu keluar dan menenangkan diri. Bicaranya sombong sekali, ternyata lari ketakutan. Bapak Bagas, kalau Anda bilang lebih awal, Anda tertarik dengan barang di lelang, saya akan langsung menyuruh orang mengirimkannya ke rumah Anda. Hari ini, cukup Anda katakan,
Apapun yang ada di sini akan saya berikan kepada Anda. Saya datang ke sini hari ini hanya ingin memberitahu Anda, saya ingin melawan bos. Melawan bos? Apa artinya itu? Xiaohan, Anda baru kembali ke dalam negeri, aturan lelang Nagara Naga. Anda belum mengerti, siapapun yang duduk di posisi melawan bos, itu berarti barang ini pasti akan diambil. Harga lelang ditentukan secara acak oleh penyelenggara lelang, berapapun harganya. Kalau begitu, orang yang melawan bos, bukankah akan jatuh miskin? Astaga, Nagara Naga sudah bertahun-tahun, tidak ada yang melawan bos. Bapak Bagas, jangan khawatir, silakan saja melawan bos. Buddha Perunggu adalah hadiah saya untuk Anda hari ini. Ayo, bersulang. Jangan dicari lagi, pengemis ini pasti sudah kabur. Orang seperti dia, dari mana punya 100 juta? Saya menyatakan di sini, keluarga Santoso tidak akan memberinya 1 sen pun. Barang lelang berikutnya adalah acara utama. Buddha Perunggu. Saya tawar 30 juta. Maaf, Bapak ini baru saja mendapat kabar, Buddha Perunggu, sudah ada yang melawan bos. Siapa yang berani melawan bos? Di kota Nirwana ini, sudah belasan tahun, tidak ada yang melawan bos. Kak Bagas sedang apa? Tidak apa-apa. Sudah kubilang, Buddha Perunggu ini hari ini pasti akan kumiliki. Kamu pengemis ini cari mati, kamu tahu ini posisi apa? Ini posisi pemimpin. Bahkan di lelang biasa, paling-paling hanya gagal. Dan dalam 2 tahun, tidak boleh masuk lelang. Kalau kamu duduk di posisi pemimpin ini, tanpa membayar, kamu bisa mati. Bagaimana kamu bisa yakin? Aku tak mampu bayar uang melawan bos. Kak Bagas, cepat turun. Dengan penampilanmu yang miskin ini, bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan 100 juta? Bahkan jika kamu bekerja 10 kehidupan, kamu tidak akan bisa mendapatkan uang ini. Hadirin sekalian, keluarga Santoso saya menyatakan di sini, apapun yang Bagas lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Santoso saya, dan keluarga Santoso, saya tidak akan membayar 1 sen pun untuknya. Tidak perlu. Pembawa acara, silakan mulai penawaran. Bukankah ini orang terkaya kota utama, Nona sulung keluarga Prawira? Kenapa dia datang? Saya adalah penyelenggara hari ini, dan sekarang saya mengumumkan harga lelang akhir untuk barang ini. Lebih tinggi, lebih tinggi. 1 miliar, 10 miliar juga boleh, 100 miliar lebih baik. 0 rupiah. Apa 0 rupiah. 0 rupiah, ini sama saja memberikan barang sebagus ini. Secara cuma-cuma kepada anak ini. Anda benar? Tapi Bapak Bagas Wijoyo telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Apa salahnya kami memberinya? Hadiah kecil? Baik. Lelang berakhir di sini. Mari bubar. Bagus sekali. Nyonya Santoso, ini Buddha Perunggu dari saya dan Putri untuk Anda. Apakah Anda puas? Puas, puas. Sangat puas. Bagas kita memang pantas menjadi menantu laki-laki yang baik bagi keluarga Santoso. Dewi, lelang hari ini sudah berakhir, dan saya tidak mendapatkan apapun. Saya merasa tidak enak. Tidak apa-apa, kita semua keluarga. Lelang sudah berakhir, tidak ada apa-apa lagi. Saya permisi dulu. Tunggu. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Jaya Raharja, apa yang kalian inginkan? Hahaha, Nyonya Santoso. Di kota Nirwana, keluarga Santoso kalian selalu menekan keluarga Raharja kami. Dan kau, Antek Bagas, berani mematahkan lengan putraku? Apa kau pikir aku akan membiarkan kalian begitu saja? Ardi Raharja, kau ini siap kalah, salah sendiri. Bangsat, masih berani membantah? Kalau bukan karena kau, lengan aku ini tidak akan berakhir seperti ini. Bagas, kau dan Arya Santoso bersekongkol menekan keluarga Raharja kami. Hari ini adalah saatnya kalian membayar. Masuk. Ardi Raharja, Jaya Raharja, apa kalian sudah gila? Putri, diam. Bagas sialan, ini semua salahmu, membuat kita semua ikut mati bersamamu. Dewi Santoso, kau benar-benar tidak tahu malu. Putri Santoso, diamlah kau. Ini semua karena engkau menyukai si biang kerok itu, tidak lihat mereka semua pegang pistol. Kalau kau mau mati, kami tidak akan peduli padamu, tapi kau tidak bisa menyeret aku dan ibuku. Tuan muda, Santoso, kau belum tahu kan? Orang yang mencoba membunuhmu dari Asosiasi 10 Raja Neraka adalah aku yang mengaturnya. Apa katamu, Ardi Raharja? Kau sialan ingin mencelakaiku? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kebodohanmu. Kau dan mereka akan mati di sini hari ini. Ardi Raharja, kalian ayah dan anak keluarga Raharja, hari ini membawa begitu banyak tentara bayaran untuk membuat onar di negara nagaku. Sepertinya kalian berdua tidak akan selamat hari ini. Wah, aku takut sekali. Tembak. Ada apa ini? Jenderal Wibowo, mengapa dia ada di sini? Maaf Yang Mulia Pedang, kami terlambat.
Apa? Iya, dia dewa perang pedang. Putri, kau tahu dia dewa perang. Aku tidak ingin bicara denganmu sekarang. Ayah, aku tidak salah dengar kan? Putri Santoso baru saja memanggil anjing itu dewa perang pedang? Kau tidak salah dengar, dia adalah dewa perang pedang. Bagas yang asli tewas karena kalian membocorkan informasi operasi. Indah, kenapa kau bersama mereka? Bagus. Berdebak ini berani mengkhianatiku. Aku tidak sehebat itu. Aku hanya memberi Jenderal Wibowo sedikit petunjuk. Semua bukti pengkhianatan kalian ditemukan oleh Dewa Perang Pedang yang menyelidikinya. Salah, bos. Kau berani memberikan informasi militer kami kepada negara musuh, menyebabkan pasukan kami menderita kerugian besar. Kau juga berkali-kali menyewa tentara bayaran asing untuk membantai orang tak bersalah di negara-nagaku. Apakah kau mengakui kejahatanmu? Jaya Raharja, Ardi Raharja, kalian tidak menyangka kan? Yang mulia dewa perang kami sudah lama mengetahui siasat licikmu. Jadi hari ini kalian ayah dan anak keluarga Raharja pasti akan mati. Bawa mereka pergi, hukuman mati akan dilaksanakan 3 hari lagi. Yang mulia, ampuni hamba. Yang mulia, ampuni hamba, bebaskan hamba. Tidak kusangka kau adalah dewa perang pedang. Aku selalu mengatakannya, tapi tak ada yang percaya. Kau berani bicara begitu? Saat tentara bayaran itu menodongmu tadi, tahukah kau betapa khawatirnya aku? Jika aku mengatakannya, jika kakakmu dan ibumu tahu harga kepalaku bernilai belasan miliar, aku takut mereka akan membunuhku diam-diam. Bagaimana mungkin? Setelah tahu kau adalah dewa perang, mama dan kakak hampir mati ketakutan. Sekarang setiap hari mereka ingin bersujud padamu. Yang mulia dewa perangku, lalu apa rencanamu selanjutnya? Tidak akan di sini, melanjutkan jadi satpam lagi? Aku baru pergi setengah tahun. Tentara bayaran sudah berani masuk rumah. Selanjutnya aku akan membuat mereka melihat perbatasan negara-naga sampai bermimpi buruk. Kak Bagas, menurutku hal terpenting bagimu sekarang adalah mengadakan pernikahan denganku dulu. Sini. Sini.